You are a miracle. You are a blessing from above. You brought joy to my soul and pleasure to my eyes. In my heart I can feel it, an unexplainable. Assalamualaikum Ayah dan Bunda. Ahlan wa sahlan. Selamat datang di acara ngopi Ngaji Orang Tua Pagi Hari edisi ke-8 tahun kedua. Alhamdulillah sudah banyak yang hadir. Ayah dan Bunda, kita bisa mulai acaranya mungkin ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ayah dan Bunda pagi hari ini? Alhamdulillah baik ya. Ya. Semoga kita senantiasa menjadi hamba yang bersyukur atas limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ayah dan Bunda, perkenalkan saya Ibu Guru Fitri. Insya Allah akan memandu acara ngopi di pagi hari ini edisi ke-8 tahun kedua. Mari kita buka acara pagi ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Ayah dan Bunda dalam acara ngopi pagi hari ini yang memiliki tema keluarga bergelimang cinta dalam takaran Al-Quran. Baik Ayah Bunda, mari kita mulai kegiatan pagi ini dengan membaca zikir pagi yang akan dipimpin oleh Pak Guru Iksan. Kepada Pak Guru Iksan, kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Guru Fitri yang sudah membuka acara kita pada pagi hari ini. Baik, mari Ayah Bunda, Bapak Ibu Guru semua, sebelum kita mengikuti kajian pada pagi hari ini, kita berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hari ini, hari-hari kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillahi la syarikalah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min adzabil qabr. La ilaha illa ant. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Guru Ihsan. Semoga dengan zikir pagi menambah keberkahan kita hari ini, insya Allah. Yang kami hormati pelaksana harian Yayasan Arido Cakung,
Bapak Aris Herawan ST, Kepala Litbang SDS Mentari Arido Islamic School, Ibu Dina Suryana SPD dan jajarannya, Kepala Sekolah SDS Mentari Arido Islamic School, Ibu Nani Murniati SP, Ketua Forsyami SDS Mentari Arido Islamic School, Ibu Citra Asmara, Bapak dan Ibu guru yang kami banggakan, serta ayah dan bunda yang kami muliakan. Ayah dan bunda, pada pagi hari ini saya akan membacakan susunan acara pada kegiatan ngopi edisi ke-8. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua zikir pagi oleh Pak Guru Ihsan, yang ketiga tasmik surat Al-Furqan, keempat pemaparan materi oleh Ustadz Haji M. Lili Nur Aulia, yang kelima tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Alhamdulillah kita sudah membaca zikir pagi bersama. Selanjutnya mari kita dengarkan pembacaan tasmik surat Al-Furqan ayat 74 yang akan dibacakan oleh Ananda Royan kelas 4A dan Ananda Karina kelas 4C. Kepada Ananda Royan dan Ananda Karina kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penenang hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga yang membacakan dan kita yang mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik ayah bunda, mari kita langsung dengarkan pemaparan materi yang akan dibawakan oleh Ustadz M. Lili Nur Aulia. Sebelumnya saya coba sapa dulu Ustadz Lili, apakah sudah datang? Sudah ada. Alhamdulillah. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik Bu semuanya. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan baik sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, mungkin kita bisa share screen dulu untuk mengenal lebih dalam dengan Ustadz. Nah, ya.
Nama Ustadz kita kali ini adalah Haji Muhammad Lili Nur Aulia SAG ME. Tempat tanggal lahir Jakarta 24 Maret. Alamatnya Jalan Cilandak 2 nomor 37, RT 4 RW 3, Kecamatan Cilandak, Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Beliau punya medsos Twitter @lilinuraulia. Ya. Kemudian riwayat pendidikan, pernah di Madrasah Aliyah Darun Najah Jakarta, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Bahasa Arab Jakarta, Universitas Salahuddin Al-Ayyubi Jakarta, Magister di Islamic Economy and Finance, Universitas Trisakti Jakarta. Kemudian riwayat pekerjaannya cukup banyak, di antaranya sebagai pengajar, penulis dan penerjemah, serta berbagai majalah. Beliau adalah redakturnya ya Ustadz. Di sini ada majalah yang sudah lama kita nggak baca nih, Sabili, Tarbawi, dan lain-lain. Ya, kemudian pengalaman organisasinya, informasi Komite Nasional untuk Rakyat Palestina atau KNRP, Asia Pacific Community for Palestine, Dewan Penasihat KNRP Wilayah Banten, Dewan Pembina Yayasan Fityanul Quran. Ya, seperti itu, insya Allah. Kemudian, Ustadz, alhamdulillah kita sudah bisa kedatangan Ustadz. Ini awal ya, Ustadz, pertama kali ya di SDS Mentari ya. Ya, mudah-mudahan kita bisa banyak belajar, bisa share pemaparan tentang tema kita ya, Ustadz, tentang keluarga bergelimang cinta dalam takaran Al-Quran. Baik, langsung saja saya serahkan kepada Ustadz untuk langsung memaparkan materi. Kepada Ustadz Lili, kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati, saya muliakan para jajaran guru ya di sekolah Ar-Ridha ya. Bapak Ibu, para wali murid yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sebelum saya lanjutkan, suara saya cukup jelas ya? Jelas. Ya udah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan mengkaji bersama ya, sama-sama belajar tentang sebuah tema yang kalau kita ingin kaji tema ini, sebenarnya temanya sangat luas sekali ya. Tema yang diajukan panitia kepada saya itu keberlimpahan cinta dalam keluarga menurut Al-Qur'anul Karim. Ya, pertama kalau kita lihat dari segi judul saja, keberlimpahan cinta. Kalau kita lihat, ini saya belum di co-host ya, saya pengen share dulu ininya apa? Oh ya, udah ya. Judul ini Bapak Ibu semua, tadi saya sampaikan judul yang memang sangat panjang, dalam, ya luas sekali kajiannya. Kenapa kita bilang begitu? Karena ini menyangkut tentang masalah cinta yang menjadi unsur penting dalam kehidupan manusia, dan pembahasannya boleh dikatakan nggak pernah selesai. Dan apalagi yang kita bahas ini adalah versi Al-Quran ataupun versi Islam. Ya. Maka kajian ini menjadi sangat luas sekali, dan mudah-mudahan waktu kita meskipun sedikit, kita bisa mengambil inspirasi dari apa yang kita kaji pada pagi hari ini untuk kita bisa mencapai ya keberlimpahan cinta itu dalam keluarga yang ada bersama kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin memulai sedikit dulu tentang kisah cinta ya. Di antara banyak kisah cinta di dunia yang ada ya, kita bisa melihat di antaranya cinta sejati antara Khadijah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya nggak bahas panjang-panjang tentang kisah cinta ini, tetapi umumnya kita mengerti bahwa Khadijah bintu Khuwailid ini adalah cinta pertamanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika beliau atau Khadijah ini wafat ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini benar-benar nggak bisa lepas juga dari bayangan ataupun kecintaannya kepada Khadijah. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha yang menjadi istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selanjutnya juga merasa cemburu ya kepada Siti Khadijah ini.
Karena Rasulullah SAW seringkali mengungkapkan pujiannya kepada Khadijah binti Khuwailid ini. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cinta Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada Khadijah, cinta Khadijah kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini merupakan cinta sejati karena kedua-duanya ini ya saling mendukung, saling membantu dalam konteks dia berjuang ya. Dalam konteks keduanya ini juga melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khadijah sebagai istri pertama yang menjadi saksi atas turunnya wahyu pertama bagi Rasulullah SAW setelah diterima di Gua Hira, kemudian Rasulullah SAW pulang ke rumahnya, ya, kemudian beliau mengatakan zamiluni, zamiluni, ya, selimutkan aku, selimutkan aku. Di situ Siti Khadijah yang kemudian menenangkan Rasulullah SAW. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kisah-kisahnya banyak sekali, kecintaan Rasulullah SAW kepada Khadijah dan juga Khadijah kepada Rasulullah SAW. Sampai ketika wafatnya Khadijah ya, radhiyallahu anha, sejarah-sejarah Islam menyebutnya sebagai Amul Huzn ataupun tahun kesedihan. Karena di situ Rasulullah SAW sangat berduka dengan wafatnya istri beliau. Setelah Siti Khadijah ada banyak ya istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi semua istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah ada yang bisa mengalahkan cintanya Nabi kepada Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kunci daripada berlimpahan cinta antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khadijah, ya tadi saya sudah sampaikan adalah dalam konteks beliau berdua, mereka berdua sama-sama berjalan di atas sebuah garis, ya perjuangan, garis dakwah, garis ketaatan kepada Allah sehingga mereka bisa menyempurnakan. Kemudian yang kedua ada lagi cinta antara Fatimah radhiyallahu anha dengan Ali radhiyallahu anha. Ini juga termasuk yang boleh kita menjadikan inspirasi dari cinta mereka berdua. Fatimah radhiyallahu anha ini adalah putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sebelum Ali radhiyallahu anhu meminang melamar Fatimah radhiyallahu anha, Fatimah radhiyallahu anha ini sudah pernah juga dipinang ataupun diminta oleh Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Tetapi Fatimah radhiyallahu anhu tidak mau menerimanya. Kemudian Ali radhiyallahu anhu yang kemudian datang kepada Rasulullah SAW untuk meminang Fatimah, dan Fatimah kemudian setuju untuk menjadi istri daripada Ali radhiyallahu anhu. Dalam perjalanan kesehariannya antara Fatimah dan Ali radhiyallahu anhu ini bukan perjalanan yang bergelimang harta, ya. Bahkan pernah di antara satu hadis disebutkan bahwa Ali radhiyallahu anhu meminta tolong kepada Rasulullah SAW dihadiahkan atau diijazahkan zikir yang bisa membuat mereka secara ekonomi lebih baik. Rasulullah SAW kemudian memberikan nasihat kepada keduanya untuk mengucapkan Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan La ilaha illallah. Itu setelah salat wajib. Yaitu dilakukan oleh Ali radhiyallahu anhu dan Fatimah radhiyallahu anha. Ya, ini cara Rasul sallallahu alaihi wasallam yang boleh juga kita terapkan ya dalam kehidupan kita berkeluarga. Ada zikir yang memang bisa ya memudahkan kita untuk dilapangkan rezekinya. Di antaranya adalah tadi membaca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, dan La ilaha illallah. Ya, kita baca itu setiap sholat wajib. Kadang-kadang ada juga di antara kita yang lupa membaca ini ya, di antara doa-doa atau zikir yang lain, atau kita terburu-buru. Semoga kita mengambil inspirasi dari apa yang dinasihati Rasulullah SAW kepada Ali radhiyallahu anhu dan juga Fatimah radhiyallahu anha ini. Mereka hidup secara ekonomi yang lemah ya, tetapi yang mengikat di antara mereka cinta. Sehingga suatu hari ketika sedang berduaan gitu, diriwayatkan Fatimah radhiyallahu anha pernah mengatakan kepada suaminya Ali radhiyallahu anhu, dia mohon maaf ya katanya, karena sebelum menikah dengan suaminya yang sekarang yaitu Ali radhiyallahu anhu itu, beliau mengatakan dia sudah pernah jatuh cinta dengan seorang pemuda. Nah, Ali radhiyallahu anhu tuh kaget dengar seperti itu. Kemudian beliau mengatakan, lalu gimana gitu? Apakah kamu menyesal menikah sama aku gitu ya? Ini kisah-kisah cintanya nih ya, romantisnya. Lalu Fatimah sambil tersenyum mengatakan, saya jatuh cinta dengan pemuda sebelum menikah dengan pemuda itu. Dan pemuda itu adalah kamu gitu ya. Namanya Ali ibnu Abi Thalib. Ini kisah romantisnya.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada lagi kisah Hanzalah bin Abi Amir dan Jamilah binti Abdullah ya. Ini sama-sama kedua-duanya sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tetapi peran keduanya atau peran khususnya kepada Hanzalah ini sangat sebentar. Beliau seorang pemuda yang masuk Islam ya, beriman kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Allah, tapi ketika dia menikah, satu hari beliau menikah ya, ternyata di malam harinya Rasulullah SAW mengumumkan atau memobilisasi para sahabatnya untuk berjihad di jalan Allah. Nah, ketika dalam malam itu, malam pertamanya Hanzalah dan Jamilah itu, ya, dia melakukan hubungan suami istri. Ketika itu beliau mendengar Rasulullah SAW mengajak ataupun memobilisasi para sahabat untuk berjihad. Dengan segala bentuk kerisauan, ya, kegalauan hatinya, di malam pertama beliau bersama istrinya. Tapi akhirnya beliau lebih mendahulukan Allah dan Rasulnya. Kemudian beliau berangkat izin dengan Jamilah, berangkat untuk berjihad. Dan ternyata dalam perperangan yang Hanzalah bin Abi Amir ini masuk ke dalamnya, beliau kemudian wafat, gugur sebagai syahid. Dan yang mengejutkan Bapak Ibu semua, ya, ketika pagi hari dan siangnya jenazah-jenazah para peserta ataupun para pahlawan, ya, para mujahidin itu diperiksa oleh Rasulullah SAW, sahabat-sahabat terkejut yang memeriksa jenazah-jenazah itu, gitu ya. Ternyata ada salah satu orang yang kemudian sekujur tubuhnya basah, ya, kepalanya basah, bajunya basah, ya, badannya semua basah. Padahal mereka berperang dalam suasana yang panas, tidak ada air di situ. Para sahabat kemudian mengadu kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW datang kepada jenazah itu. Ternyata jenazah itu adalah Hanzalah bin Abi Amir. Rasulullah SAW kemudian menjelaskan bahwa Hanzalah ini, ya, malam pertama bersama istrinya, kemudian berangkat untuk berjuang, dan kemudian gugur di dalam peperangan tersebut, ya, dan dia jenazahnya atau ruhnya itu, kata Rasulullah SAW, ya, disambut oleh para malaikat dan dimandikan. Ya, dimandikan oleh para malaikat sehingga tujur tubuhnya itu basah. Dalam kitab-kitab sirah disebutkan Hanzalah ini punya salah satu sebutan, ya, namanya Ghosilul Malaikah, orang yang dimandikan oleh malaikat. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sekedar sedikit dari sekelumit kisah cinta yang pernah ada di zaman di mana manusia pada zaman itu adalah manusia terbaik, ya, generasi manusia terbaik, sebagaimana dikatakan Rasul Shallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qurni, tsumma allazi yalunahum, tsumma allazi yalunahum. Sebaik-baik zaman adalah zamanku, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kemudian berangsur-angsur zaman setelahnya, dan zaman setelahnya. Kita sekarang berada dalam zaman yang sangat jauh dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan secara kualitas kita juga mengakui bahwa kondisi kita umat Islam dan juga umat manusia secara umum makin jauh daripada petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang kita bicarakan ini adalah sekelumit daripada kisah cinta generasi sahabat yang, ya, bisa dan sangat penting menjadi inspirasi kita pada saat hari-hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, Islam itu bukan agama yang menekankan sesuatu atau meminta sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Semua syariat-syariat Allah, ya, itu semuanya mampu dilakukan oleh manusia dan tidak pernah bila dilaksanakan itu membuat sesuatu yang menjadi sulit. Salah satunya adalah bentuk kecintaan manusia kepada benda-benda yang ada di dalam kehidupan ini. Dalam Al-Quran disebutkan terang-terang dalam Ali Imran surat ayat 14, ya, bahwa ada beberapa fitrah manusia yang menyukai sesuatu dan itu diakui oleh Al-Quranul Karim. Ya. Di sini disebutkan zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Ya, jadi kan terasa indah, ya, terasa indah untuk dicintai dalam pandangan manusia, yaitu cinta terhadap apa-apa yang dia inginkan. Hubbus syahawat, cinta kepada syahwat, kepada sesuatu yang dikehendaki oleh hati kita, ya, oleh jiwa kita, itu diakui oleh Islam. Seperti misalnya, ya, cinta kepada perempuan bagi laki-laki, cinta kepada laki-laki bagi perempuan, ya.
wal banin, ya juga cinta ataupun cenderung kepada anak-anak keturunan. Senang kita dengan anak-anak keturunan kita. Senang kepada anak kita, cinta, sayang sama anak kita. Nanti kalau udah punya cucu juga kita sayang dan sayang banget, bahkan seorang kakek nenek itu biasanya lebih sayang ke cucunya ketimbang sama anaknya. Kebanyakan begitu. Kan mungkin ada bapak ibu yang sudah punya cucu, paling merasakan ya, kayaknya lebih sayang sama cucunya gitu ya ketimbang anaknya. Kemudian juga cinta kepada harta benda, ya, cinta kepada emas, kita kepada perak, ya, perhiasan-perhiasan. Cinta kepada kuda. Zaman sekarang kuda-kuda pilihan ini maksudnya adalah kendaraan yang bagus-bagus, ya. Kemudian senang juga kepada hewan ternak dan sawah ladang. Hewan ternak di sini bisa dianggap sebagai hewan, benar-benar hewan, ya. Kita ada yang suka sangat hewan, sangat suka dengan hewan. Ada juga hewan ini diartikan dengan aset-aset usaha, ya, sawah dan ladang. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan penutup yang sangat bagus, ya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia punya rasa suka dengan itu semua, tetapi Allah menegaskan zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Itu semuanya adalah kesenangan hidup di dunia. Sementara kita punya kehidupan hakikinya ada di akhirat sana. Ya, bukan dalam konteks kita bersenang-senang hanya di dunia. Itu hanya sementara dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini artinya ya bahwa Islam itu ya agama yang realistis. Dia bukan kisah-kisah ataupun cerita kosong. Dia bukan agama yang mengajarkan satu idealita yang memang sulit untuk dibangun oleh manusia ataupun orang yang memeluk Islam. Semua ajaran-ajaran Islam realistis, ya, sangat mungkin dilakukan oleh manusia. Ya. Dan apa-apa yang dilakukan oleh manusia berdasarkan ajaran Islam itu, ya, sifatnya bukan ataupun tidak akan membuat manusia itu menjadi susah, menjadi berat. Ya. Karena agama Islam itu sifatnya manusiawi, seimbang, tidak terlalu berat ke kanan, tidak terlalu berat ke kiri. Dia selalu ada di jalan tengah. Ya, orang-orang sering mengatakannya Islam itu moderat. Ya, i'tidal, ya, ada di tengah-tengah, tawazun, dia seimbang. Agama Islam nggak mengajak orang untuk terlalu terbawa ke langit gitu ya, sehingga kisah-kisahnya itu sangat luar biasa, kita nggak bisa ngikutin gitu ya. Ketika Islam berbicara tentang hubungan perempuan dan laki-laki, laki-laki dan perempuan, Islam memberikan syariat tentang pernikahan yang sangat baik gitu. Justru pernikahan itulah yang menyempurnakan keimanan dan agamanya gitu kan. Luar biasa sekali gitu. Sementara ada agama-agama lain yang mensyariatkan ya pemeluknya justru tidak menikah. Nah, di dalam hal ini Bapak Ibu semuanya ya, kita pahami betul bahwa dalam ayat tadi juga disebutkan cinta kita yang memang tumbuh dari jiwa kita ini ya, memang diakui oleh agama ini gitu. Kecenderungan kita kepada lawan jenis, kecenderungan kita suka kepada hal-hal yang bersifat perhiasan ya. Seperti ini. Ini pelajaran pertama kita. Kita cenderung kepada lawan jenis. Itu sudah diakui dan memang Allah siapkan fitrah itu kepada kita. Kita cenderung bangga sama anak-anak dan keturunan-keturunan kita. Kita cenderung senang kepada benda-benda dan perhiasan. Apapun bentuknya. Contohnya adalah emas dan perak dan kemudian yang lain-lain. Terutama di sini adalah konteksnya orang-orang perempuan ya. Karena kecenderungan pada benda perhiasan dalam konteks emas dan perak ini lebih dominannya kalangan perempuan. Kalau laki-laki mungkin lebih rendah. Laki-laki dalam konteks cinta juga, ini dalam kita bicara agak lebih jauh, ketertarikan laki dan perempuan kepada laki-laki. Dalam konteks cinta, laki-laki, perempuan cinta kepada laki-laki, ya, paling pertama, ya, kalau dia belum terlalu dewasa, daya tariknya adalah secara fisik. Ya, laki-laki, perempuan, laki-laki. Laki-laki memandang perempuan pasti melihatnya adalah fisiknya, cantik atau tidak. Di zaman itu, ketika perempuan dan laki-laki masih belum terlalu dewasa, begitupun juga orang perempuan kepada laki-laki. Dia tertarik dalam aspek fisiknya, ganteng apa enggak. Nanti kalau mereka menikah, ya, maka akan berubah cara pandang dan kecintaan masing-masing ini. Perempuan tertarik kepada laki-laki setelah menikah, pertama gantengnya, setelah lebih dewasa dan kemudian menikah. Yang dia lihat adalah kemapanan. Ya, ini kemapanan dalam konteks dengan kesenangan terhadap perhiasan-perhiasan ya, dan emas dan perak dan sebagainya. Tetapi laki-laki ketika dia udah menikah,
tetap yang dilihat dari aspek perempuan adalah kecantikannya, nggak berubah gitu. Berikutnya kemudian perubahan antara cinta laki-laki kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki, masing-masing suami istri di sini mulai bergeser. Ya, laki-laki juga sudah tidak terlalu ganteng lagi karena sudah tua. Ya, perempuan juga mungkin juga sudah tidak terlalu cantik karena sudah tua. Maka yang memberikan catatan cinta seorang perempuan istri kepada suaminya biasanya aspek kesetiaan. Dia udah nggak melihat lagi laki-laki itu apakah dia mapan atau tidak, apakah dia itu masih ganteng atau tidak gitu ya. Tetapi yang dinilai orang istri adalah bagaimana kesetiaan suaminya itu yang memang sudah berumur. Sementara laki-laki dari aspek dia sebelum dewasa, ketika dewasa dan setelah tua, memandang perempuan tetap yang dilihat adalah kecantikannya. Ini fakta yang memang harus kita terima gitu ya, bentuk-bentuk kecintaan dan hubungan antara suami dan istri. Nah, nanti kita akan belajar di sini mudah-mudahan bagaimana kita membingkai, membuat frame terhadap rasa cinta itu supaya rasa cinta itu ajak, supaya rasa cinta itu kita bisa pupuk, supaya kita mencapai apa yang disebut dalam judul kajian kita itu keberlimpahan cinta di dalam keluarga menurut Al-Qur'anul Karim. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat tadi juga menyebutkan kita cenderung suka pada kendaraan, al-khailul musawwamah, ya, kuda yang bagus. Kalau saat sekarang tidak ada kuda, adalah kendaraan. Ya, kita senang kepada kendaraan-kendaraan yang bagus. Ya, suka melihat benda-benda yang memang kita anggap itu kualitasnya bagus dan dipakai untuk kendaraan, ya, mahal gitu ya. Kemudian juga di situ disebutkan juga kecenderungan kepada hewan. Tadi disampaikan kecenderungan pada hewan itu bisa dalam konteks memang orang suka kepada hewan itu, atau dianggap bahwa hewan itu juga sebagai aset daripada bisnisnya, aset daripada usahanya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Islam ini mengakui semuanya, ya. Tetapi di dalam ayat tadi disebutkan ya bahwa ini semua adalah perhiasan hidup dunia, dan kita tahu dunia ini sementara. Di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, di dalam surat-surat Makkiyah, ya, di mana Rasul SAW menerima ayat-ayat Quran itu turunnya di saat beliau masih ada di Mekah, di antaranya ada surat di juz 30, di juz 29. Semuanya menekankan tentang pentingnya mengimani dua hal, yaitu iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Al-imanu billah wal yaumil akhir. Ini penanaman fondasi keimanan dari para sahabat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat Al-Qur'an di masa mereka ada di Mekah. Mereka pada waktu itu tidak diberikan tuntutan untuk melakukan syariat, tetapi yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat Al-Qur'an adalah bahwa mereka harus mengimani dua hal itu, yaitu beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir. Maksudnya di dalam ayat ini Bapak Ibu semua, tadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa ini adalah hanya perhiasan mata'ul hayatid dunya, perhiasan hidup di dunia. Maka Allah sejak awal diturunkannya Al-Qur'an menekankan orang harus beriman kepada kehidupan hakikinya, yaitu di akhirat. Selain beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat ya, kita baca surat-surat Al-Qur'an di juz 30 saja. Di situ banyak Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, dengan matahari, dengan bulan, dengan malam, dengan siang, dan berbagai macam fenomena-fenomena alam yang Allah sebutkan di dalam juz 30 tersebut. Tujuannya adalah bahwa Allah ingin menekankan yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta dan penguasa alam semesta. Penekanannya itu. Kemudian di dalam ayat-ayat di surat-surat Makkiyah di ayat juz 30 juga ditekankan tentang bagaimana suasana di hari kiamat. Ya, makanya di dalam ayat Quran itu di juz 30 itu ada ya banyak sekali ya sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa taala juga dengan nama-nama kiamat. Was-sama'i wat-thariq wa ma adraka mat-thariq. Ya. Kemudian juga sumpah-sumpah yang Allah berikan tentang hari kiamat. An-naba, ya, itu kan berita tentang datangnya hari kiamat. Ya. Kemudian wan-nazi'ati gharqa, itu juga tentang sumpah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang suasana hari kiamat. Jadi dua penekanannya.
iman pada Allah sebagai penguasa alam semesta, dan meyakini bahwa setelah hidup di dunia ini ada sesuatu kehidupan yang hakiki, yang hakikatnya kita hidupnya itu di sana, bukan di sini. Makanya di dalam ayat tadi disebutkan bahwa itu adalah perhiasan kehidupan dunia, dan itu hanya sementara, ya, dan Allah akan menjadi tempat kembali bagi semua kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kemudian ada berbagai macam kecenderungan kita yang menyebutkan bahwa kita memang cenderung kepada namanya benda. Tetapi Allah Subhanahu wa taala nanti dalam bagian ini kita akan lihat bahwa Allah memberi batasan, memberi bingkai bagaimana kecenderungan kita kepada semua hal itu juga harus ada batasannya. Supaya kita betul-betul bisa menapaki dan meniti kehidupan di dunia sementara ini untuk kebahagiaan kita di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat tadi kita juga akan belajar ya tentang kesempurnaan Islam itu sendiri, gitu. Bahwa Islam itu ternyata dia bukan ajaran-ajaran yang terlalu mengawang di langit, ya, tetapi betul-betul bisa menjejak bumi gitu. Dan ini adalah beberapa keistimewaan Islam. Islam mengajarkan aspek ketuhanan. Dalam bahasa Arabnya biasanya Robbaniyah. Robbaniyah itu adalah hubungan manusia di bumi untuk diajak punya hubungan vertikal ke atas, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau tidak ada hubungan ke atas kepada Tuhan, kehidupannya akan terombang-ambing, gitu. Ya. Orang yang tidak meyakini Tuhan, ya, kehidupannya akan penuh kegalauan, penuh kesulitan, penuh kebingungan. Karena dia nggak punya aturan yang memang bisa mengatur hidupnya. Manusia itu, Bapak Ibu semua, ketika Allah berikan keimanan, itu pada dasarnya diberikan petunjuk kan ya. Diberikan petunjuk, diberikan cahaya. Cahaya ataupun petunjuk itu berupa ajaran-ajaran Islam dari Al-Quran Al-Karim, kemudian dari Rasulullah SAW, kemudian dari juga pelajaran-pelajaran dari ijma dan juga qiyas daripada para sahabat, yang dilakukan para sahabat. Nah, orang kalau seandainya nggak punya panduan kehidupan, maka dia akan sulit menjalani hidup ini. Saya ambil contoh aja Bapak Ibu semua. Misalnya dalam aspek salah satu keistimewaan Islam itu mengajarkan kita tentang waris ya. Saya tutup dulu biar saya bisa komunikasi lebih enak. Tentang waris ya. Nggak ada agama satupun di dunia ini yang kemudian mengajarkan pemeluknya tentang waris. Padahal waris itu penting gitu. Agama-agama non-muslim seperti Kristen misalnya, ya, kalau kita baca dia nggak mengajarkan warisan secara harta, tetapi yang dia wariskan adalah agama, keyakinan. Dalam agama, dalam perjanjian lama juga kaum Yahudi yang di Taurat, ya, mereka juga tidak mengajarkan tentang waris. Di agama dunia nggak ada tentang waris. Maka kehidupan orang-orang yang tidak kenal tuntunan waris di luar negeri sana, di luar sana ya, mereka tidak mempunyai panduan ketika orang meninggal hartanya mau dikemanain gitu. Ya. Bahkan kalau saya baca di beberapa negara-negara yang tidak menganut pembagian waris secara Islam itu, mereka mengandaskan paling utama pembagian waris itu berdasarkan wasiat. Ya, jadi orang yang mau meninggal dia wajib menulis wasiat, dan wasiatnya kepada siapa hartanya dia tinggalkan, itulah yang akan diacu dalam hukum yang berlaku di negara tersebut. Bahkan ada yang kemudian menulis wasiatnya adalah harta yang dia tinggalkan untuk binatang piaraannya juga ada. Dan itu menjadi rujukan resmi dalam negara itu untuk diambil wasiat itu dan diterapkan. Kita nggak tahu cara penerapannya seperti apa. Tetapi Islam, Bapak Ibu semuanya, dia mengajarkan tentang waris gitu. Dan warisan di dalam Islam itu didetilkan sedemikian rupa, penyebutannya bukan hanya 1, 2, dan 3, tetapi dengan angka-angka desimal gitu ya. 1/2, 1/3, 1/4, 2/3, 1/6, 1/8. Ya ini dahsyat banget gitu. Sholat aja tidak disebutkan rokaat-rokaatnya di dalam Al-Quranul Karim. Jumlah sholat sehari 5 kali, itu juga tidak disebutkan angka 5-nya di dalam Al-Quran. Zakat yang 2,5% yang wajib, itu juga tidak disebutkan angka 2,5%-nya di dalam Al-Quran. Tapi disebutkannya dalam sunnah Nabi SAW. Tapi urusan waris, ya ternyata Allah Subhanahu Wa Taala mendetilkan urusan waris demikian rupa di surat An-Nisa itu dalam bentuk yang sangat detil, ya angka-angka seperti itu. Dan ini menjadi panduan. Jadi kalau kita meninggal, Bapak Ibu semua, ya kita meninggalkan harta, ya dari terutama bapak-bapak yang meninggalkan harta waris ya, nggak usah khawatir nanti hartanya jatuh kemana. Gitu. Karena bagian-bagiannya sudah jelas dituntut oleh syariat Islam.
Kan kita khawatir nih, jangan-jangan kalau saya meninggal, saya udah berusaha sekian tahun, sekian puluh tahun, harta saya banyak, kemudian saya meninggal. Jangan-jangan misalnya, kita anggaplah misalnya, ada orang yang kemudian mau mengaku dia punya harta saya. Atau diambil oleh anak kita misalnya, satu orang. Atau diambil oleh istri kita yang kita tinggalkan misalnya. Kan nggak mungkin kalau kayak gitu. Karena memang kita sudah punya aturannya. Kalau suaminya meninggal, ya, kemudian dia ini punya anak, maka harta daripada suaminya itu yang menjadi milik waris daripada istrinya 1/8. Gitu. Kalau seandainya si suami istrinya nggak punya anak, itu namanya 1/4. Udah ada bagiannya. Ya. Kalau seandainya anak ya yang kita tinggalkan ini ada satu orang perempuan misalnya, terus kita meninggal, gitu ya. Anak kita perempuan satu-satunya. Itu harta peninggalan kita, ya, dominannya kepada siapa? Kepada anak perempuan itu. Dia akan mendapatkan separuh. Ya, ketetapannya sudah jelas. Kalau anak perempuan kita 2, ya, kita meninggal, maka 2/3 dari harta kita itu milik anak perempuan kita yang 2 orang itu. Dan ini ada aturan-aturannya secara resmi, secara detail ya. Di negara kita juga diatur di dalam pengadilan agama. Jadi negara kita ini punya 2 bentuk pendekatan untuk harta waris, pengadilan agama dan pengadilan negeri. Kalau pengadilan negeri, ya, dia melalui KUHP Perdata ya, dibagi secara rata. Ya. Kemudian kalau menurut Islam ada pembagian-pembagian dengan desimal-desimal itu. Nah, Bapak Ibu semua, jadi Islam itu memang mengajarkan orang tuh punya hubungan vertikal sama Allah. Ya, kalau kita lepaskan hubungan itu, kita terombang-ambing. Kita nggak ngerti cara hidupnya gimana, bagaimana kita akan terus berjalan atau berhenti nih. Akan kita terus ke kanan atau ke kiri nih. Kita nggak dituntun oleh sebuah panduan. Sampai saat ini, Bapak Ibu, saya ingin angkat lagi. Sampai saat ini sekalipun soal LGBT aja masih ada urusan dengan orang Islam. Padahal LGBT udah terlaknat betul dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi SAW. Tetapi kalau orang terpengaruh tidak mengambil tuntunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mengambil dari tuntunan Rasul SAW, mereka akan melihat jangan-jangan LGBT ini adalah betul-betul hak asasi manusia ya. PBB itu kan begitu. PBB menganggap LGBT ini hak asasi manusia sehingga harus dibela dan dibuka peluang untuk hidup. Padahal secara kesehatan sudah sangat merusak, secara masyarakat sudah sangat merusak, ya, hubungan sosial menjadi rusak dan sebagainya. Tetapi karena memang nggak punya panduan yang pasti, mereka meraba-raba dengan akal pikirannya. Nah, Islam mengajarkan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang memang membuat ikatan orang pemeluknya itu supaya bisa memiliki panduan dalam menjalani kehidupan. Yang lain, Bapak Ibu semua, tadi saya sampaikan, saya singkat juga ini. Islam itu agama realistis, ya. Dia tidak kalau memberikan satu panduan, satu ajaran, dia realistis, ya, benar-benar bisa dilakukan. Puasa juga hanya sebulan sekali, 1 tahun sebulan lamanya, dan itu pun panjangnya hanya dari pagi sampai sore, realistis. Sholat yang merupakan wajib dilakukan oleh setiap Muslim itu hanya 5 kali dalam sehari, tidak terlalu banyak, ya, dan itu panduannya juga sangat jelas pagi, siang, sore, maghrib, dan malam, isya. Panduan-panduan lain kalau kita melakukan sholat sunnah. Tapi itu sifatnya sunnah. Realistis. Sholat dilakukan orang paling tidak kurang lebih 10 menit selesai. Gitu ya. Kemudian yang lain, Islam juga universal. Ya, panduan-panduan Islam ya yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Quran dan Sunnah, dia universal, berlaku untuk semuanya. Bukan hanya berlaku untuk kelompok manusia tertentu, hanya di zaman tertentu, hanya di tempat tertentu, tetapi semuanya berlaku. Ya. Kewajiban menutup aurat misalnya, itu berlaku di mana-mana. Ya, walaupun di tempat yang panas justru ya, disitulah kemudian Allah turunkan untuk perempuan menutup dirinya dengan hijab. Itu universal, berlaku untuk semuanya, bukan pakaian budaya, bukan, tetapi memang ada di dalam syariat kita. Andai kata misalnya itu pakaian budaya ataupun tradisi, mungkinan orang-orang yang di luar sana yang panas ya, di tempat yang panas, mungkin tabiatnya mereka nggak menutup aurat ya, karena mereka gerah kan gitu. Seperti yang kita lihat di negara-negara lain, musim panas mereka banyak pakai baju yang seperti itu. Tetapi Islam sudah membatasi seperti itu. Islam kemudian konstan, banyak syariat-syariatnya yang tetap tidak berubah, ya. Meskipun zaman berubah, kemudian situasi berubah, tetap aja namanya khamar, minuman keras itu haram, tetap saja gitu. Dibentuk apapun, dalam bentuk apapun, ya. Kullu muskirin haramun, semua yang bisa memabukkan itu adalah haram. Walaupun namanya nggak disebut di zaman itu, karena berkembang ya, zaman itu berkembang. Tetapi selain dia tetap, Islam juga fleksibel, ya. Ada sesuatu kondisi-kondisi yang memang tidak mungkin orang melakukan sesuatu kecuali melakukan sesuatu itu,
maka dia bisa dibukakan pintu kemungkinan melakukan itu. Misalnya ya, dalam kaidah usuliyah ada ya, ad-darurat tubihul mahzurat. Sesuatu yang dilarang itu menyebabkan ad-darurat, sesuatu dalam kondisi terdesak itu menyebabkan sesuatu yang dilarang itu menjadi boleh dilakukan. Walaupun kondisi ini jarang terjadi ya. Misalnya orang kalau nggak minum, di situ ada air tetapi airnya itu minuman keras. Kalau nggak dia minum, dia bisa meninggal karena haus sekali misalnya. Itu dibolehkan dalam kondisi terdesak darurat. Atau misalnya yang lebih mudah, Allah Subhanahu wa taala juga menerapkan cara-cara orang untuk bersuci. Ketika ada air dia pakai air wudhu. Ketika nggak ada air bisa pakai tayamum. Sholat, ketika kita mampu berdiri, berdiri. Tidak mampu berdiri, kita duduk. Tidak mampu duduk, kita bisa berbaring ya untuk bisa melakukan sholat. Jadi dia meskipun konstan, ada hal-hal yang fleksibel yang kemudian bisa dihadiahkan kepada manusia. Kemudian kesempurnaan. Islam ini totalitas. Semua hubungan-hubungan kita dalam kehidupan, panduan-panduannya ada dalam Islam. Ya, urusan apapun ada dalam Islam. Makanya orang-orang orientalis ya, orang orientalis itu dan bekerja sama juga dengan orang-orang sekuler ya. Sekuler itu yang memisahkan kehidupan agama dengan kehidupan sosial, ekonomi, politik di masyarakat. Artian mereka memandang bahwa Islam itu harus dipisahkan dari kehidupan sosial, politik, ekonomi. Yang orientasinya adalah masyarakat. Islam boleh ada di dalam ruang segi 4 di masjid, atau paling luas di sekolah-sekolah ataupun di pesantren. Tetapi di luar itu Islam nggak boleh ada. Itu orang-orang sekuler. Orang-orang sekuler didukung oleh orang-orang orientalis juga. Bahan-bahan informasinya, orientalis itu adalah orang yang mendalami Islam, tetapi bukan untuk mendalami Islam untuk mengimani Islam, tapi mencari celah-celah untuk bisa mengganggu pemikiran orang-orang Islam. Ya, orang-orang orientalis dan orang-orang sekuler itu akhirnya menyimpulkan satu kesimpulan bahwa mereka nggak bisa ya melakukan misinya untuk memisahkan umat Islam dari syariat Islam, dari agama Islam itu. Kenapa? Ya, karena mereka tahu Islam itu mengajarkan semua unsur kehidupan. Kata mereka, bagaimana mungkin kita bisa memisahkan orang Islam dari kehidupannya. Sementara Islam itu mengatur bukan hanya urusan ibadah, tetapi juga urusan muamalah, hubungan antar sesama mereka di luar daripada ibadah. Jadi mereka putus asa. Alhamdulillah di negara kita ya seruan-seruan untuk sekuler yang memisah-misahkan agama dengan negara, politik, ekonomi, sosial itu nggak ada. Paling mendasar yang kita bisa ambil bahwa kita nggak mungkin sekuler negara ini karena kita punya Pancasila, sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Sudah tauhid dari awalnya. Sehingga nggak mungkin kalau seandainya agama diabaikan di negara ini. Di sini kemudian ada juga MUI yang memang menjadi lembaga formal di negara kita. Ya, kemudian ada lembaga-lembaga agama lain juga yang ikut mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintahan kita di negara ini. Kemudian yang kedua, di negara kita ini punya Undang-Undang Dasar 45, di mana alinea keempatnya itu dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kata-kata dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa yang mendahului kemerdekaan kita itu cukup menjadi dalil, menjadi landasan bahwa kita ini sudah negara yang menghargai agama. Jadi nggak mungkin ada sekulerisme pembagian agama dengan negara di Indonesia. Tidak mungkin ada pemisahan antara hubungan-hubungan kita dengan Allah, ketuhanan yang memang dipisahkan daripada kehidupan kita dalam bermuamalah, berinteraksi sama manusia dalam negara ini. Alhamdulillah. Ya. Kemudian Islam moderat. Ya, Islam kita ini moderat, dia pertengahan, dia tidak cenderung ke kanan banget, tidak cenderung ekstrem kanan, tidak cenderung ekstrem kiri. Ya, tadi saya gambarkan misalnya dalam aspek syariat aja semuanya pertengahan. Bahkan Islam itu mengajarkan anak-anak muda kalau sudah mampu dia menikah. Karena apa? Karena Islam memahami ada kecenderungan-kecenderungan biologisnya. Ya, orang-orang itu untuk memerlukan pasangan dalam kehidupan. Justru dianjurkan. Ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Pemuda-pemuda yang sudah bisa mampu dalam kategori mampu secara ekonomi, secara mental dan sebagainya, ya maka nikahlah dia. Menikahlah gitu ya. Anjuran gitu ya. Bukannya sekedar pernikahan-pernikahan biasa, tetapi di situ diberikan satu panduan mampu. Ya, nanti dalam konteks al-ba'ah atau kemampuan ini panjang ceritanya. Kemampuan dia secara ilmu, kemampuan dia secara harta benda, kemampuan mencari rezekinya maksudnya, kemampuan juga dia untuk bisa memahami ya bagaimana tanggung jawabnya dan sebagainya. Karena dalam Islam itu Bapak Ibu semua, ya kita ini kan ketika kita menikah dengan seorang perempuan, ibarat kita laki-laki, saya, kalau kita misalnya ingin
menikah dengan seorang perempuan, kita kan menghadap kepada walinya. Yang mengizinkan kita menikah adalah wali dari perempuan itu. Makanya ketika wali perempuan, kita ingat dulu waktu kita berakad nikah ya, wali perempuan kita itu kan ayah daripada istri kita itu kan mengatakan, saya nikahkan kamu ya dengan anak saya Fulana binti Fulan dengan mas kawin, sebutkan mas kawinnya. Kemudian setelah itu kita yang balik mengucapkan kan, saya terima sambil dikedet sedikit ya, ininya apa tuh, pegangan tangannya, saya terima nikahnya Fulana binti Fulan ya dengan mas kawin tersebut tunai. Setelah itu kemudian nanti para saksi mengatakan sah gitu ya. Ketika itu terjadi Bapak Ibu semua, beralihlah perwalian yang dilakukan selama ini antara orang tua dengan putrinya, beralih kepada laki-laki yang menjadi suaminya. Apa arti perwalian? Perwalian artinya adalah orang yang mengurus makan minum, tempat tinggal, sakit sehat, kemudian keperluan-keperluan perawatan yang selama ini dilakukan oleh wali dari perempuan itu pindah ke punggung daripada suaminya. Jadi pada waktu itu, detik itu, kita katakan saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin tersebut tunai. Ketika itulah Ares bergetar karena kita sudah mengucapkan janji yang luar biasa. Di situ perwalian pindah. Masalah rumah tinggal udah bukan tanggung jawab lagi wali dari perempuan itu. Masalah makan atau tidak makan bukan lagi tanggung jawab daripada orang tuanya. Masalah minumnya juga bukan lagi tanggung jawab dari orang tuanya. Masalah perawatannya juga bukan lagi tanggung jawab dari orang tuanya. Mana kalau seandainya anak perempuan itu dirawat dengan sangat hati-hati gitu ya, misalnya ke salon setiap minggu misalnya gitu ya, kemudian dikasih apa, ini biaya dari orang tua nih, walinya sebelum nikah nih, biaya dikasih ke salon tiap minggu, dikasih krim ya Bu ya, dikasih krim pagi ya, krim malam, ada juga krim, nanti sekarang musim lagi serum ya, oke dirawat lah sama bapaknya itu. Kemudian tiba-tiba datang suaminya yang nggak ngerti apa-apa gitu loh. Selama ini dia dirawat dengan sangat bagus ke salon, tetapi kemudian setelah dinikahkan oleh suaminya nggak ngerti. Ya kalau pengen ke salon bilangnya bagusnya berwudu aja deh gitu. Berwudu itu inner beauty gitu kan. Lah ini nggak seimbang gitu ya. Makanya di Islam ada namanya perkufuan, sekufu. Ya harus ada keseimbangan secara sosial dan ekonomi antara suami dan istri. Jangan sampai jomplang gitu ya, kasihan nanti ya. Ya, biasanya hidup di ruangan ber-AC, ketika menikah ya kemudian hidupnya ya pakai AC alam gitu misalnya gitu ya. Ya ini nggak apa-apa sih, ini sebagai catatan supaya kita paham bahwa tanggung jawab menikah itu bukan sederhana. Orang-orang kalau seandainya masih menikah itu yang baru-baru menikah itu ya hanya baru-baru mengerti soal cinta-cinta yang sederhana. Tetapi pada dasarnya cinta itu ketika dibawa sebagai pernikahan itu adalah tanggung jawab. Bukan konteks kita ngambil sayang aja, bukan. Tapi kalau manggil-manggil sayang nggak tanggung jawab juga pasti masalah ya. Ya, karena kita nggak bisa juga hanya untuk sayang-sayangan aja. Ini nggak apa-apa, ada anak-anak yang nggak apa-apa ya. Nah, kembali lagi ke dalam slide ini. Jadi Islam dia moderat, pertengahan, terus integral. Integral itu satu sama lain, hubungan syariat Islam itu sangat terintegrasi gitu ya, menyatu. Jadi ada misalnya hukum ini berkaitan dengan hukum yang ini ya. Hukum ini berkaitan dengan hukum yang ini sampai dia sempurna. Pernikahan ya itu berkaitan juga dengan masalah ibadah. Ya, masalah keimanan ya, masalah hubungan kita dengan Allah, sholat kita itu juga berkaitan dengan kedisiplinan kita dalam menjalani hidup yang lain-lain. Jadi dia integral ya. Masalah tadi pernikahan terkait juga dengan harta benda kita. Karena kita diatur harta bendanya ketika kita mati, pernikahan, harta waris itu nggak boleh kita masuk ke situ. Sampai dalam bentuk Rasulullah SAW terkait harta waris itu mengucapkan la waris, la wasiat li waris. Sampai beliau mengatakan tidak boleh kita memberi wasiat kepada ahli waris. Sampai sedetil itu gitu. Jadi kita nggak boleh nih waktu hidup nih, kating sayangnya kita sama istri, yang bapak-bapak, kita bilang sama mah, nanti kalau papa meninggal, semua harta yang papa punya ini untuk mama semuanya. Bentuknya wasiat ya. Wasiat itu adalah sesuatu yang disebutkan, diberikan ketika hidup ya kepada pihak lain. Ketika hidup kita mengatakan saya akan memberikan harta saya kepada pihak lain setelah saya meninggal. Itu nggak boleh. Kenapa? Ada dua hal. Pertama adalah istri kita itu adalah ahli waris. Ahli waris nggak boleh menerima wasiat. Ini dahsyatnya Islam ya, lengkapnya luar biasa. Kemudian ahli waris, kemudian wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga dari apa yang kita miliki.
Jadi kalaupun kita mau memberikan wasiat ya kepada orang yang bukan ahli waris, pertama, kedua nggak boleh lebih dari sepertiga. Gitu. Ada lagi cara lagi untuk memindahkan harta waris. Kalau nggak wasiat gimana? Saya sayang banget sama istri saya, Ustadz, misalnya gitu. Bisa dalam bentuk hibah. Hibah itu hadiah. Mah, sejak nggak usah bilang setelah papa mati gitu ya. Namanya hibah ya ketika itu, ketika hidup. Mah, papa sayang banget sama mama. Sekarang papa kasih semua harta yang papa punya itu untuk mama semuanya. Nah, ini luar biasa tuh kalau udah kayak gitu. Kalau udah menyebutkan itu Bapak Ibu, ibu-ibu nih ya terutama ya. Kalau suami kita nyebutin begitu, buru-buru ambil kertas. Ya, kertas kosong, kasih bolpen. Tulis di situ hibah dari papa untuk mama. Judulnya di bawahnya yang bertentangan di bawah ini bapaknya ada apa? Saya istrinya menyatakan ya pemberian hadiah ya papa atas nama siapa kepada mama atas nama siapa, semua harta yang dia punya meliputi rumah, mobil dan yang lain-lain, tanda tangan di bawahnya, kasih materai. Nah gitu aman, karena biasanya hibah kalau nggak dibuat kayak begitu, nanti kalau suaminya meninggal kita bilang itu kan papa udah ngasih ke mama semuanya, itu mana buktinya mah? Ya waktu itu mama sendiri di kamar, ya nggak berlaku gitu ya. Tapi kalau ada putih hitam di atas putihnya bisa terjadi. Ini buktinya nih. Tinggal anak-anaknya aja kebengong-bengong kan lah. Bagian kita apa mah gitu ya. Ya itu boleh kalau hibah. Tapi tadi kembali kalau wasiat nggak boleh gitu ya. Kita wasiat nggak boleh memberikan kepada ahli waris. Nggak boleh kita sayang banget sama anak kita yang pertama. Saya sayang banget anak yang pertama tuh soleh banget. Sekolahnya di Arido, dia bagus. Hafalan Qurannya bagus. Saya pengen nanti kalau papa meninggal, saya pengen kasih anak saya Royan itu rumah nih, rumah yang ini untuk Royan kalau papa meninggal. Ya nggak boleh, Royannya anak gitu ya, anak itu adalah ahli waris. Jadi demikian luar biasanya Islam mengajarkan kepada kita tentang syariat-syariat yang tidak diperhatikan sama sekali oleh agama-agama lain, dan itu sangat berhubungan. Jadi Bapak Ibu semua, inilah kemudian yang menjadikan Islam itu istimewa. Ketika Islam bicara tentang cinta, maka Islam juga mengatur ya, cinta itu mana-mana yang memang harus dilakukan dan manusiawi secara penerapannya betul-betul tidak memberatkan, dan kemudian tetapi punya frame, punya lingkup yang memang harus dimiliki. Nah ini ada pelajaran lain yang harus kita agak panjang sedikit tapi mohon diperhatikan supaya kita bisa membingkai frame. Cinta itu dalam bahasa Arab disebut mahabbah atau al-hub ya, kecintaan atau mahabbah. Ini saya bagi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 bentuk marotibul mahabbah, tingkatan-tingkatan cinta. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Qayyim ya, dalam kitabnya Raudhatul Muhibbin. Ya, taman orang-orang yang jatuh cinta. Beliau mengupasnya banyak, ini saya hanya ngambil sebagiannya saja. Dalam bukunya beliau itu menyebutkan 10. Tetapi saya akan mengambil garis besarnya saja supaya kita nggak terlalu rumit ya yang kita pahami. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga kalimat-kalimat bahasa Arab saya kutip juga karena kadang-kadang penerjemahan Arab ke Indonesia itu susah menerjemahkan secara letterlek gitu. Ya. Makanya saya sebutkan juga supaya bisa dipahami juga dalam bahasa asalnya. Tingkatan terendah Bapak Ibu semua, hubungan ya terkait dengan kecintaan dengan sesuatu itu disebut dalam bahasa Arabnya al-alaqah atau hubungan. Ya. Hubungan itu adalah ada kecenderungan kita suka, senang, ya. Kalau bahasa Indonesia kan suka, senang itu sama, cinta juga mungkin lebih dari suka daripada senang ya. Tetapi kalau kita bahasakan cinta, ini namanya senang sama suka ini ada masuk-masuknya, ada juga yang tidak. Tapi dalam bahasa Arab diurai sedemikian rupa. Pertama hubungan yang paling rendah, al-alaqah. Biasanya bentuk hubungan atau kesukaan kita terhadap sesuatu dalam konteks alaqah ini urusannya adalah materi. Harta benda, mobil, ya rumah, ya perhiasan. Dalam konteksnya adalah materi. Apa bentuk sikap yang harus kita lakukan terhadap konteks cinta yang paling rendah ini adalah intifa. Hanya aspek manfaat aja. Kita mempunyai rumah, manfaatnya untuk berlindung dari matahari, berlindung dari hujan, untuk tempat kita tidur, istirahat, dan sebagainya. Kita punya mobil, manfaatnya untuk apa ya? Kita gunakan untuk bekerja, berjalan, ya, transportasi untuk kebutuhan-kebutuhan hidup. Ya. Hubungannya paling rendah, ya, hanya urusan manfaat aja. Kalau nggak ada manfaatnya, ya udah kita nggak mau. Gitu.
Kadang-kadang orang memiliki banyak harta benda, mobilnya 5, banyak ya 3, dan sebagainya. Tetapi aspek manfaat yang dia miliki, yang dia bisa gunakan, itu pasti satu mobil aja. Ketika dia berjalan atau bertransportasi dengan kendaraan, dia nggak mungkin pakai kendaraannya banyak. Pasti dia pakai satu aja. Saya ingat waktu ada komunikasi ya antara Agim dengan Hotman Paris ya. Bapak Ibu kalau mau lihat bagaimana cara ulama kita berdiskusi dialog dengan tokoh seperti Hotman Paris yang non muslim tetapi kaya gitu ya. Boleh dilihat itu caranya, bagus sekali. Beliau mengatakan, Pak Hotman ini kan udah banyak nih kayaknya nih, mobilnya udah banyak nih. Itu yang kira-kira yang dirasakan berbeda dan membuat senang itu apa sih? Itu Hotman Paris agak susah nyebutinnya. Karena ditanya apa yang membedakan harta-harta yang sudah dipunyai sekarang ini. Karena semuanya dia udah punya. Kalau mobil, misalnya kata-kata Agim, kalau mobilnya itu bagus, mahal, itu emang bedanya apa sih sama mobil-mobil yang biasa gitu ya. Kan fungsinya sama, transportasi. Oh, katanya jalan yang berliku itu biasanya lebih enak, Ustadz, katanya gitu kan. Ya, setelah itu ya biasa lagi. Duduknya lebih enak, mungkin suspensinya lebih bagus, jadi nggak terlalu ajut-ajutan gitu ya. Udah selesai. Kalau naik mobil bisa nggak sekaligus 2? Nggak bisa loh Ustadz katanya. Pasti satu yang dipakai, gitu ya. Aspek manfaat aja. Ini hubungan paling rendah. Boleh dilihat nanti lebih lanjut ya. Kemudian yang kedua termasuk dalam tingkatan cinta, maratibul mahabbah adalah al-atfu, al-atf, simpati. Ini objeknya biasanya adalah manusia secara umum ya, manusia muslim atau non muslim. Kita simpatik kepada orang tidak melihat bahwa orang itu beragamanya apa. Kita membantu orang ya, tidak peduli bahwa tiap orangnya agamanya apa, sukunya apa. Kita simpati saja sama orang. Ya, orang-orang yang sedang menderita, sedang mengalami persoalan, mengalami kesulitan, kita pengen bantu. Kita nggak tanya-tanya agamanya, apalagi sukunya. Kita bantu aja. Dan kita merasa senang. Apa artinya gitu? Ada rasa sahabat, mahabbah kita itu. Ada rasa simpati kita dengan orang tersebut. Ya. Makanya sikapnya ya dalam hal ini pada manusia sebagai muslim kita ada dakwah. Mengajak kepada kebaikan. Mengajak pada kebaikan nggak harus melulu dengan nasihat kata-kata, tetapi bisa kita lakukan dengan bantuan-bantuan, perhatian, kemudahan kepada orang yang membutuhkan dan sebagainya. Ya, ini sifatnya simpati. Kita sama siapapun, ya, kita diajarkan untuk memiliki hubungan dengan orang lain dengan konteks al-atfu ini ataupun simpati kepada manusia. Yang ketiga, naik sedikit lagi, ya, ada istilah dalam maratibul mahabbah ini namanya as-sobabah. Ya. As-sobabah ini udah melipatkan hati nih, agak mulai dalam nih hati nih. Ya, curahan hati. Ini objeknya adalah muslim. Di sini dibedakan antara muslim dengan mukmin. Muslim adalah orang yang beriman, yang berislam ya, yang Islam, sudah beriman juga, tetapi imannya belum masuk ke dalam hatinya lebih dalam. Dia secara umum sebagai muslim, tetapi aplikasi dan sikapnya ya itu belum banyak membuktikan bahwa dia sebagai orang yang baik, sebagai muslim yang baik. Nah, ini sebagai muslim ya, kita dekat sama mereka ini, lebih dari sekedar simpati gitu ya. Tapi kita dekat dengan mereka. Makanya hubungan yang dibangun untuk konteks sobabah ini adalah kita menjalin persaudaraan. Bersaudara, bersahabat, berteman, dekat, kita menjadi teman curhat, penting ya. Kita nggak boleh ngambil teman curhatan, maaf, orang non-muslim. Karena kita khawatir gitu ya, mereka tidak punya nilai, tidak punya value yang sama dengan kita. Kalau kita menjadikan dia sebagai tempat curhatan kita, boleh jadi ya, jangan-jangan ya kita salah menempatkan kemudian malah tidak baik akibatnya. Karena yang menjaga rahasia, yang kita yakini punya Tuhannya sama, ibadahnya sama, doanya sama, adalah sama muslim. Tetapi bukan berarti kemudian kita membatalkan ataupun tidak berhubungan sama yang lain. Tidak. Kita ada hubungan simpatik tadi. Nah, dengan orang-orang muslim ini kita bersaudara, ya, lebih dekat lagi bersaudara. Secara umum, ya, di organisasi apapun kita bersaudara. Jangan pecah-pecah gitu ya. Sama saudaranya. Hanya beda-beda urusan fikih yang simpel-simpel, yang sedikit-sedikit jangan. Ya. Mana-mana perbedaan-perbedaan pendapat ulama, ada yang menyebutkannya ini ada hadisnya, ada yang bilang ini hadisnya dhaif. Seumur-umur dalam konteks kita berislam, ulama selalu banyak sekali perbedaan-perbedaan yang sifatnya furu, yang sifatnya cabang. Ya, itu kalau mau kita gali-gali ya sangat banyak sekali.
Kalau kita menganggap itu sebagai bagian dari gap antara kita sama muslim, ya berbahaya. Dan sekarang udah saatnya kita semakin terbuka informasi, semakin kesadaran kita banyak bahwa banyak sekali pendapat-pendapat yang terkait dengan suatu masalah yang sifatnya furu, kita bersaudara aja deh. Gitu ya. Jangan saling membid'ah-bid'ahkan. Jangan saling mudah kita membuat, apalagi mentakfirkan, mengkafirkan, itu lebih lagi nggak boleh. Yang ada di antara kita sama muslim adalah bersaudara. Ya, kita berdekatan, bersaudara, saling memberi hadiah, saling mengunjungi, bersilaturahim, dan sebagainya. Naik lagi ke atasnya, ada yang namanya asyauq, rindu. Ya, ini lebih dalam lagi pengaruh jiwanya. Ini objeknya adalah mukmin. Mukmin adalah istilah untuk orang Islam yang sudah mulai mengikatkan dirinya kepada ajaran Islam, yang kemudian keimanannya semakin kuat. Ya, mungkin bisa juga sama-sama kita melakukan proyek-proyek keislaman tertentu untuk kebaikan-kebaikan kita bersama, sudah lebih baik lagi. Ya, ini konteksnya sikap kita adalah sikap ar-rahmah wal mawaddah atau al-mawaddah war rahmah, ya, kasih dan sayang. Ya, kasih sayang kita lebih dari sekedar kita bersaudara, tapi kita lebih dekat lagi dengan mereka ini. Lebih kasih sayang. Orang-orang mukmin, orang saudara-saudara kita yang sudah rajin ke masjid, yang ikut dalam proyek-proyek keislaman, membantu sesama umat Islam misalnya, itu kita berhak, bukan kita berhak, kita wajib memberikan rasa kasih sayang sama mereka lebih daripada yang lain, gitu ya. Ada saudara kita misalnya kesibukannya untuk membantu, ya, atau membuat proyek-proyek keislaman, berdakwah, sibuk dia itu. Kemudian akibatnya misalnya anggota keluarganya nggak terlalu bisa diperhatikan karena banyak kesibukan di luar misalnya, gitu ya. Kepada orang-orang begini kita harus kasih sayang. Bukannya kita akan menuduh dia, nggak anaknya nggak diurusin, ngurusin umat melulu, kata gitu misalnya gitu ya. Nggak begitu gitu. Kita harus rahmah wa mawaddah, kasih sayang, peduli sama dia. Artinya apa yang bisa kita bantu? Karena kita sayang sama dia, karena kita kasih sama dia. Ya, ini yang kemudian, ya, kata Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, orang yang saling mencinta karena Allah. Ya, harus saling mencinta karena Allah. Ya, mencintai saudaranya karena Allah. Karena melihat saudaranya kemudian banyak bekerja, banyak ketaatannya, banyak kebaikan, ayo kita dukung. Apa yang kurang dari dia, ayo kita dukung, ayo kita bantu. Nah, Bapak Ibu semuanya, naik ke atas lagi ada yang namanya al-ishku, artinya mesra. Ini saya agak ragu-ragu menerjemahkan mesranya ini ya, tetapi kayaknya sulit padanannya. Maksudnya adalah pengaruh jiwa dalam tingkatan cinta ini lebih besar dari yang lainnya. Jadi bukan sekedar rindu, tetapi dia sudah lekat, dekat gitu ya. Ya, kalau kita sebut objeknya Rasul dan Islam, kepada Rasulullah SAW itu kita al-ishku tuh, karena kita selalu menyebutkan salawat kepada Nabi kita SAW. Kepada Islam juga kita al-ishku gitu, kita rindu kepada agama ini gitu, kita mesra dekat sama agama ini, kita kagum sama agama ini, kita sangat bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nikmat Islam kepada kita. Kita sangat bersyukur Allah mengutus Nabi-Nya SAW kepada kita. Dengan itu juga kita menerima Al-Quranul Karim. Nah, sikap kita bagaimana? Mengikuti. Al-ittiba, mengikuti. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemesraan atau sikap yang sangat dekat kita kepada Nabi kita, kepada Islam kita, ini sekarang penuh tantangan. Banyak tantangannya, banyak ujiannya, banyak cobaannya, banyak rongrongannya. Ya, sehingga kita perlu dan wajib membekali kita ini selalu dengan ilmu-ilmu yang memperkuat cinta kita ini kepada Nabi dan kepada Islam. Cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Ya, jadi nggak sekedar boleh dilepaskan begitu aja tuh. Kita harus punya ilmunya. Kita harus menambah keimanan kita. Saya mau cerita sedikit ya. Saya punya anak paling kecil berapa tahun lalu, sekitar usianya 6 tahun. Sekarang anaknya udah kelas 9 ya. Waktu beliau umur 6 tahun. Ya, saya waktu kecil itu sering membacakan kisah-kisah dalam Al-Quran. Ya, saya bacakan dan dia menghafal juga sebagian daripada juz amma pada waktu itu umur 5-6 tahun. Tapi ada satu pertanyaan yang saya kaget gitu. Bapak Ibu coba pikirkan. Jadi anak saya itu namanya Torik ya. Ketika beliau akan tidur sama saya itu dia tiba-tiba bertanya begini ya, katanya gitu. Kalau nanti Tuhan yang kita temui di akhirat setelah hari kiamat, Tuhan Allah yang kita temui, ternyata bukan Tuhan Allah yang kita sembah di dunia, itu gimana tuh? Gitu. Nanya yang sangat mengejutkan. Anak kecil zaman sekarang dengan informasi yang mereka bisa akses dan informasi yang kita sampaikan kepada mereka bertanya, nanti kalau di akhirat ternyata Tuhan Allahnya, Allah yang kita temui di akhirat itu bukan Allah yang kita sembah itu.
udah terlanjur ya, kata dia gitu loh. Kalau seandainya nanti bukan Allah yang ini, ternyata gimana Pak ya, gitu loh. Ya anak saya sama begitu, mana mau tidur gitu ya. Nanya begitu kan, kita kaget nih gimana jawabnya nih. Dulu mah kita nggak pernah mikir-mikirin tuh, akhirat nanti gimana, nggak pernah, umur 6 tahun mana ada kita mikirin. Tapi anak sekarang cerdas, kritis. Saya cuma berpikir, akhirnya saya dapat ilham ya dari Allah. Saya gini aja, saya ambil Qur'annya. Saya bilang, Torik, ya, kamu kan udah hafal sedikit ya, dari Al-Quran yang sebesar tebel ini ya. Saya bilang. Dia diam aja. Kemudian saya sampaikan, kalau Torik kamu kuasai, pahami, kuasai isi daripada Al-Quran ini, kamu pasti akan yakin dan seyakin-yakinnya bahwa Allah yang kamu sembah ini betul-betul Allah yang kamu temui nanti di akhirat. Karena ini adalah firman Allah nih. Ya, Al-Quran ini adalah firman Allah. Ya, saya kasih challenge aja gitu ya, bukan jawaban ya. Kalau jawaban agak sulit nanti ya. Ya, anaknya cerdas-cerdas begitu, kritis-kritis anak sekarang. Saya kasih challenge, kamu pahami ini, Al-Quran ini, ya, kamu bisa, kalau bisa kamu hafalkan. Kalau kamu bisa pahami dan hafalkan, yakin kamu akan percaya bahwa Allah yang kamu sembah itu nanti akan ketemu lagi di akhir Allah yang sama. Karena ini adalah firman-Nya, kata-kata Allah itu. Jadi jangan khawatir gitu ya. Nah, akhirnya dia diam aja sih. Diam aja, nggak tahu ngerti apa enggak juga. Tapi saya ngasih jawabannya. Bahwa kita pun ya, dalam saat sekarang, tantangan keimanan, tantangan keislaman kita itu nggak sederhana. Banyak sekali gitu. Ya. Tadi saya sampaikan lagi tantangan-tantangan yang tentang sekulerisme udah nggak laku. Ya. Tetapi yang berat sekarang itu Bapak Ibu adalah liberalisme. Liberalisme itu tantangan keislaman, akidah kita yang luar biasa. Apa artinya liberalisme? Agamanya tetap ada, nggak apa-apa. Sholat mah tetap sholat gitu, ada puasa tetap puasa gitu ya, ada beberapa syariat Islam tetap laksanakan. Tetapi dalam konteks liberalisme, tafsir atau pemahaman terhadap agama itu boleh dilakukan oleh siapa saja, bebas-bebas aja. Ya, sehingga tafsir ataupun ketetapan agama itu nggak harus melulu merujuk kepada pendapat ulama. Orang bisa ngomong loh tentang tafsir ini, tentang tafsir itu. Makanya di Indonesia Bapak Ibu semua ada sebuah organisasi namanya GAI Muslim Indonesia. Dia menganggap GAI itu sesuatu yang boleh karena menurut tafsir liberalnya mereka, GAI yang dilarang itu adalah kalau seandainya dipaksa. Kalau suka sama suka itu boleh gitu. Ini berbahaya kan pandangan seperti ini gitu. Mereka bersuara seperti itu dan itu mereka banyak sekali masukkan dalam masyarakat kita. Dulu kita tahu bahwa LGBT itu bukan tumbuh sekarang aja, sejak dulu sudah ada. Tetapi dulu akses informasi itu nggak terlalu terbuka. Sekarang akses informasi banyak sekali. La ilaha illallah ya. Banyak sekali Bapak Ibu. Di internet itu luar biasa. PJJ ya. Kemarin kita itu jarak jauh itu, pembelajaran jarak jauh itu membuka akses dan pembelajaran juga bagi anak-anak bahwa mereka punya dunia yang sangat luas. Mereka nggak bisa, susah kita berikan tawaran-tawaran untuk membatasi akses-akses informasi dari internet. Itu luar biasa tuh. Ya sekarang agak kesulitan kita ini karena mereka keburu akrab dengan namanya gadget itu. Internet tahu, TikTok sudah tahu, luar biasa gitu. Nah, ini yang perlu kita juga antisipasi. Ya, efek daripada pandemi, kemudian PJJ, kemudian anak jadi terbuka informasinya sangat luas. Yang tadinya mereka nggak tahu, mereka bisa tahu. Urusan-urusan GAI yang mereka dengar-dengar aja sekarang udah punya klubnya sendiri. Ya, kelompok-kelompoknya sendiri, grup-grupnya sendiri. Nah, itu luar biasa. Tantangan bagi kita juga. Nah, Bapak Ibu semua, ya, maka kita kembali ke sini. Ya, kita harus bingkai nih maratibul mahabbah kita ini. Kalau kita misalnya mesra dan dekat dengan Rasulullah SAW, dekat dengan Islam, yang kita lakukan ya adalah mengikuti, ittiba. Ikuti apa yang kata Rasulullah SAW sampaikan, ikuti bagaimana syariat Islam yang disampaikan. Ulama-ulama kita ikuti, dekatkan ya kita kepada para ulama. Kita nih ya kalau di atas rindu ya, kalau rindu itu asyauq ya dalam bahasa Arabnya. Kemudian al-ishqu ini mesra nih, lebih lagi sekedar rindu nih. Dengan Rasulullah SAW kita selalu berselawat. Dengan Rasulullah SAW kita tahu ajaran-ajarannya berupa syariat-syariat Islam. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, di atasnya daripada mesra ini adalah at-tatayyum namanya. At-tatayyum ini namanya totalitas cinta. Saya terjemahkan aja begitu. Karena di sini objeknya adalah Allah Subhanahu wa taala saja, tidak ada yang lain. Dan membentuk hubungan kita dengan Allah adalah sifatnya al-ubudiyah ataupun penghambaan. Penghambaan, kita menghamba, kita menjadi dalam tanda kutip kalau ada hamba, kita jadi seperti budaknya. Diperintah Allah aja harus nurut.
diperintah apa saja harus mengikuti. Ubudiyah, penghambaan. Ini bentuk cinta yang paling tinggi yang tidak boleh lagi ada cinta di atasnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan kita nggak boleh melakukan ini, ya sudah, kita nurut. Itu namanya hamba. Kalau Allah perintahkan kita melakukan sesuatu, maka kita nurut melakukannya. Itu namanya hamba. Dan bentuk penghambaan ini, teman-teman, Bapak Ibu semuanya, ini adalah diikat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara, salah satunya adalah dengan cara kita selalu menegakkan sholat sehari 5 kali. Karena Ibnu Qayyim mengatakan, rahimahullah, Ibnu Qayyim mengatakan, bentuk sholat 5 kali yang diwajibkan Allah kepada kita sebagai seorang beriman adalah bentuk Allah mengikat hati kita supaya selalu tersambung dengan Allah. Pagi bangun tidur kita tersambung dengan Allah. Kata Ibnu Qayyim nih, ibaratnya antara satu sholat dengan sholat yang lain itu ada rentang waktu yang memang bisa menyebabkan kita ini jauh dari Allah, lari daripada Allah. Ya, al-firaru minallah, lari menjauh daripada Allah. Pagi kita sholat, ya, antara pagi kita sholat subuh sampai kita zuhur, ada banyak aktivitas, ada banyak peristiwa, ada banyak kondisi yang menurut Ibnu Qayyim rahimahullah itu bisa menyimpangkan kita atau menjauhkan kita dari Allah. Maka Allah bentuk lagi sholat zuhur namanya, yang bisa membuat kita itu kemudian dekat lagi sama Allah. Oh iya, ingat lagi bahwa kita itu punya Allah, kita punya Tuhan. Segala sesuatu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tempat kita bersandar, tempat kita meminta hanya Allah. Yang maha besar hanya Allah, yang maha suci hanya Allah. Yang patut kita puji hanya Allah Subhanahu wa taala. Di situ Allah kemudian menekankan lagi sesuatu yang kita tanam dalam hati kita melalui sholat. Nah, kemudian dari zuhur sampai asar ada banyak peristiwa lagi, ada banyak masalah lagi, ada banyak hal yang kita alami. Yang mungkin boleh jadi, kata Ibnu Qayyim, itu menjauhkan kita lagi dari Allah sebagai Rabb kita, sebagai Tuhan kita. Maka Allah berikan kita sholat asar. Di sholat itu kemudian kita dikuatkan lagi, diingatkan lagi bahwa kita punya Tuhan. Gak usah takut dengan masalah. Kalau kita jauh dari yang haram, itu pasti lebih baik karena Allah maha tahu dari yang mana-mana buruk untuk kita. Terus menerus seperti itu. Kalau masih kurang lagi, Allah berikan juga sholat-sholat sunnah antara subuh dengan zuhur, ada duhanya. Kemudian sebelum zuhur ada sholat sunnah qobliyahnya. Ya. Kemudian setelahnya ada sholat qobliyah ba'diyahnya juga. Kemudian ada sholat asarnya. Qobliyahnya masih ada, ba'diyahnya tidak ada. Kemudian maghribnya. Kemudian kalau malam masih mau ibadah juga disediakan ruang-ruang juga. Ada qiyamul lailnya, ada tahajudnya. Di luar daripada itu semua ada namanya sholat sunnah mutlak. Sunnah yang memang kita lakukan kapan saja boleh. Kecuali di waktu-waktu yang terlarang, ketika matahari baru terbit, ketika matahari ada di tengah-tengah persis, kemudian ketika matahari mau banget, sangat baru banget terbenam. Itu dilarang. Selain itu ada namanya sholat mutlak yang memang kita bisa lakukan. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, Bapak Ibu semuanya, itu adalah salah seorang sahabat yang terompahnya itu kedengaran di surga. Dan Rasulullah SAW mengatakan, ketika saya masuk ke surga, ya, dalam perjalanan Rasulullah SAW di Mi'raj itu, dia mendengar, ya, ada terompah yang mendahului Rasulullah SAW. Kemudian ketika dilihat ternyata ada terompahnya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Ditanya oleh Rasulullah SAW, apa yang kamu lakukan sehingga kamu bisa lebih di depan daripada aku ketika itu? Bilal bin Rabah mengatakan tidak ada yang lebih dilakukan kecuali, ya, dia adalah yang selalu dawamul wudu. Dua yang dia lakukan. Dawamul wudu, selalu berwudu, bersuci, kalau batal berwudu lagi, batal berwudu lagi. Yang kedua, dia sholat sunnah, ya, sholat sunnah wudu. Ketika dia sudah batal berwudu, dia sunnah 2 rakaat. Batal berwudu, sunnah 2 rakaat. Dua amal-amal itu yang kemudian menyebabkan terompahnya Bilal kedengaran di surga oleh Rasulullah SAW. Nah, Bapak Ibu semua, bentuk totalitas cinta ini, ya, tidak boleh ada yang menghalangi lagi. Semuanya harus paling maksimal, harus kita utamakan adalah ini. Yang di bawahnya nih, ya, kalau Rasul dan Islam pasti ada di bawahnya, karena Rasul dan Islam perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kerinduan kita sama orang mukmin, curahan kita kepada orang muslim, simpati kita kepada manusia, hubungan kita dengan materi, itu nggak boleh melebihi daripada cinta yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi kendala, halangan-halangannya. Nggak boleh lebih daripada cinta Allah. Ketika Allah perintahkan seperti itu, maka kita lakukan. Ketika Allah melarang kita melakukan itu, maka kita jauhi larangan itu. Nah, maka di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menakar cinta kita nih dalam berkeluarga, ya, hubungan-hubungan kita dengan manusia yang lain, ya. Itu harus kita prioritaskan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini dalam surat At-Taubah ayat 24 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum
wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilakum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah wahai Muhammad, jika bapak-bapak kamu, artinya orang-orang tua kita, jika anak-anak kita, keturunan-keturunan kita, baik cucu ataupun anak dan lain-lain yang ke bawah daripada kita, jika saudara-saudara kita ataupun keluarga kita, jika istri-istri kita atau suami-suami kita, kaum keluarga kita, jika kekayaan-kekayaan yang kita usahakan dan kita dapatkan selama hidup ini, jika perniagaan yang kita takut khawatir barangkali rugi perniagaan ini, jika tempat tinggal yang kita di situ tinggal di dalamnya bersama keluarga kita yang bagus, itu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya. Ya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di ujung ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu kelompok orang-orang yang disebut sebagai fasik, orang yang banyak dosa. Orang fasik bisa sebagai orang beriman, tetapi dia banyak dosanya. Di antara banyak dosanya adalah kalau seandainya disebutkan dalam satu ayat ini, ada kelompok-kelompok, ada benda-benda, ada hal-hal tertentu yang lebih kita cintai daripada Allah, pada Rasulnya, dan jihad di jalan Allah. Bapak Ibu semuanya, ya, jihad di jalan Allah dengan segala pengertiannya pasti membutuhkan pengorbanan, ya. Pasti membutuhkan hal-hal yang memang kita keluarkan, baik itu pikiran, baik itu harta benda, baik itu waktu dan sebagainya. Konteks jihad berbeda-beda. Ada jihadnya bentuknya adalah peperangan kalau memang itu dalam suasana perang, seperti dulu dalam konteks kita melawan penjajah. Ulama-ulama kita menyerukan fatwa jihad, ya. Orang-orang Nahdliyin, orang-orang NU, ya, menyerukan fatwa jihad, dan akibatnya berbagai macam pesantren-pesantren di seluruh Jawa terutama bangkit angkat senjata melawan penjajah. Sampai ada salah satu fatwa di dalam fatwa jihad itu menyebutkan kalau ada pos penjajah dalam jarak, ya, setengah kilometer misalnya, itu maka wajib bagi orang-orang yang ada di situ untuk memerangi pos penjajah itu. Maka penjajah Belanda nggak berani itu datang-datang ke lokasi-lokasi terpencil, ketemu dengan umat Islam, di situ mereka diperangi. Ya. Nah, sampai sedemikian rupa bentuk pengorbanan kita ketika dalam konteks kebutuhannya adalah berperang. Jihad di jalan yang lain juga banyak. Ya, kita membantu secara harta benda, kita membantu memikirkan untuk kewajiban Islam untuk bisa baik, tegak, masalah dakwah, masalah sekolah, masalah sosial, ya. Kita perlu pengorbanan di situ, itu adalah bentuk jihad. Kita perlu menulis juga termasuk jihad. Kita dimanapun adalah manusia yang memang perlu berjihad di tempat kita masing-masing. Kemarin beberapa waktu lalu kita pernah ada peristiwa yang menjadi cermin bagi kita sebagai orang tua. Yang Citayam Fashion Week, ya. Itu satu bentuk cermin generasi kita, ya, anak-anak kita yang memang pada saat ini pengennya simpel tapi menghasilkan uang. Ya, pimpinannya Citayam Fashion Week itu pernah juga ditawarkan untuk dapat beasiswa. Nama pimpinannya kan diantaranya kalau kita baca media kan namanya Bonge, ya. Bonge itu pernah ditawarkan untuk mendapatkan beasiswa. Tapi beliau itu nggak mau. Dia katakan, saya nggak mau dapat beasiswa, saya nggak perlu belajar, saya pengen ngonten, gitu ya. Bikin konten dapat uang. Udah gitu aja. Ya, dan itu cerminan generasi yang banyak di antara kita. Pernah ada sebuah polling, ya, penelitian lah, bahwa berapa banyak sih anak-anak SMA kita yang kemudian lanjut ke perguruan tinggi. Ternyata sangat sedikit. Dari totalitas 100% anak-anak kita yang lulus daripada SMA, ternyata yang melanjutkan ke perguruan tinggi itu hanya 20%. Sisanya ya bekerja, sisanya di jalan-jalan, sisanya nganggur. Ya, atau sisanya yang lagi yang nggak lulus SMP, sisanya lagi yang nggak lulus SD. Itu banyak banget gitu. Nah, orang-orang yang memang tidak tersentuh pendidikan seperti itu akan sulit memang mengajaknya. Tetapi kita perlu memikirkan sebagai orang Muslim, bagaimana cara menyentuh mereka itu. Mereka tuh dominan. Bagaimana menyentuh anak-anak itu gitu. Mereka lebih hafal tokoh-tokoh di dalam game-nya mereka itu.
dibandingkan tokoh-tokoh pahlawan, tokoh-tokoh masyarakat kita. Mereka lebih hafal kota-kota yang ada di dalam permainan game mereka di internet itu. Ya, kalau mereka sudah mabar itu kan mereka saling bantu, tempatnya di sini, tempatnya itu. Mereka hafal. Tetapi kalau ditanya tentang masalah-masalah, apalagi masalah keagamaan yang mereka sendiri jarang dapat, itu mereka sangat sulit. Nah, ini generasi kita nih Bapak Ibu. Kita pikirin nih, jihad kita mungkin bagiannya adalah diantaranya untuk memikirkan bagaimana menyentuh mereka dengan kebaikan-kebaikan yang mereka bisa terima. Nah, kalau seandainya semua hal yang tadi disebutkan tadi, orang tua, saudara, keluarga, kekayaan, kemudian aset bisnis kita yang harus kita jaga, bahkan tempat tinggal kita, itu lebih kita posisikan daripada Allah, daripada Rasulnya, dan berjuang di jalan Allah. Maka Allah sebutkan dalam kata-kata di sini, ya, fatarabbasu, ya, tunggu. Hatta ya'ti Allah bi amri, sampai Allah menetapkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Apa bentuk keputusan Allah kita nggak tahu. Tetapi itu adalah bentuk sindiran yang memang luar biasa, karena kita sudah menempatkan sesuatu di atas daripada kecintaan kita pada Allah, pada Rasulullah dan jihad. Bapak Ibu semuanya, ini kebalikannya, mafhum mukhalafahnya nih. Paham kebalikannya dalam tafsir itu, bahwa kalau seandainya dibalik nih ya, kita mencintai Allah, ya, mencintai Rasulullah, mencintai jihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah ini, ya, lebih daripada, ya, cinta kita kepada bapak kita, orang tua kita, kepada anak keturunan kita, kepada saudara kita, kepada pasangan hidup kita, lebih daripada kepada keluarga kita, lebih daripada harta kekayaan kita. Kita cinta Allah, Rasulullah, dan berjuang di jalannya, lebih daripada harta peninggalan, harta perniagaan yang kita takut kerugiannya, aset-aset kita. Itu kita letakkan di bawah daripada apa-apa yang Allah perintahkan, apa-apa yang Rasulullah SAW serukan, apa-apa yang diminta dalam berjuang di jalan Allah. Maka kebalikannya, kita bukan termasuk orang yang fasik, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memberikan banyak kemudahan dalam urusan hidup kita ini. Di antaranya adalah kita karena sudah menyatakan kecintaan kita ini tepat pada tempatnya. Ya. Kalau di sini ada judul kita menakar cinta, tadi kita coba ukur-ukur tuh bentuk cinta kita kepada materi kira-kira seperti apa. Apakah kita untuk hubungan kita kepada materi yang harusnya kita adalah hubungannya sekedar manfaat saja, kita letakkan tinggi-tinggi gitu. Ya, mobil kita Bapak Ibu, ya, kalau kita mobilnya mahal, ya, kemudian ada gores sedikit, pasti kita merasa terluka. Ya, bahwa kita merasa terluka sedikit mungkin boleh ya, wah tergores nih. Tapi jangan sampai ke bawah-bawah mimpi, kemudian marah-marah, nggak karuan gitu ya. Sekedar mobil gores. Itu cuma harta. Ya. Yang sifatnya kita hanya memanfaatkan harta itu. Nggak boleh lebih. Sebagaimana kalau kita kegores kayaknya hati kita sakit. Nggak boleh. Ya. Ada kondisi-kondisi lain, masalah pekerjaan, yang mungkin kita menjadi rugi di situ. Kita cinta banget sama pekerjaan kita. Cinta banget sehingga kita mengalami kerugian, kita stres mikirin banget. Sayang, saya udah investasi sekian banyak, tetapi kemudian rugi. Kemudian kekecewaan dan kerugian itu hadir dalam pikirannya, benar-benar depresi, terpukul. Jangan, nggak boleh. Karena apa? Yang mengatur rizki itu sepenuhnya 100% adalah Allah. Bukan upaya, bukan usaha, bukan kepintaran kita, benar-benar. Ini kita kalau udah hidup lama di dunia, kadang ngerti juga ya. Ada hal-hal yang memang kita kerja keras gitu ya di dalam mencari rezeki, tetapi pendapatan yang kita dapat dari rezeki yang kita kerja keraskan itu nggak seimbang dengan kerja kita, dapatnya sedikit. Sebaliknya ada rezeki yang datang kepada kita dengan usaha yang kita sedikit. Ada bahkan yang kita nggak kerja apa-apa kemudian Allah kasih. Ini sebenarnya tanda bahwa sesungguhnya rezeki itu Allah yang atur. Bukan berdasarkan usaha kita, bukan atas dasar pinternya kita. Coba betul-betul pikirkan, letakkan bahwa masalah rezeki itu benar-benar adalah urusan Allah. Kita hanya punya kewajiban mencari, berusaha. Gitu tuh. Sehingga hati kita tenang. Karena rezeki itu putarannya begitu. Ada yang ngejar-ngejar, ada yang rezeki itu harus kita kejar, ada yang rezeki itu nggak kita kejar, dia datang sendiri. Ya. Ibarat orang kalau ada pohon, Bapak Ibu, ada buah-buah di dalam pohon itu yang kita pengen ambil. Ada buah yang harus kita panjat pohon itu dengan berusaha payah kita ambil ada. Ada yang kita kemudian ya nggak harus kita panjat buah-buahan itu, kita cuma berdiri aja.
kemudian kita ngambil metik buah itu, ya. Ada yang kemudian buah itu nggak harus kita ambil, dia udah jatuh, kita ambil buah-buahnya itu dan kita nikmati. Subhanallah, rezeki itu begitu, ya. Dan pahami ini supaya hati kita lapang. Semua urusan-urusan yang bersifat alaqah, yang sifatnya hubungan, adalah hubungan terendah kita terkait dengan perasaan dan cinta kita. Jangan posisikan dia di atas. Jangan posisikan dia lebih daripada tempatnya. Karena semua maunya itu adalah sementara saja dan digunakan dalam kapasitas kita memanfaatkannya. Bukan lebih dari itu. Sampai Bapak Ibu, kita ini suami istri, Bapak Ibu, anak ya, itu juga kan ada waktunya gitu. Ada waktunya. Kapan Allah Subhanahu wa taala panggil, ya. Sedih pasti sedih, nangis boleh nangis, tetapi nggak boleh kelamaan. Ya, harus kita yakini bahwa ini adalah milik Allah dan Allah yang mau kuasa untuk mengambilnya kembali. Ya. Bapak Ibu mungkin di sini ada nggak yang pernah kehilangan anggota keluarga? Pernah nggak? Kalau ada mungkin boleh juga nanti berbagi bagaimana kedukaan, kesedihannya. Saya ngalamin. Ya, kalau misalnya ada waktu saya juga boleh juga berbagi itu ya. Mengalami itu. Ya, pasti kita drop, tetapi nggak boleh di sini kita angkat dia sebagai sebuah yang sangat berat, ya, melebihi daripada rasa sandaran kita, keyakinan kita kepada takdir Allah. Ya, maka ketika kita meletakkan cinta pada tempatnya, hati kita akan sehat, jiwa kita akan baik. Kita nggak, ya, masalah urusan dunia, segala-gala urusan yang memang ada di dunia itu sementara. Rezeki juga Allah yang atur, kemudian kehidupan juga Allah yang atur semuanya. Ya, bukan karena kita sama sekali. Ya, yang ada harus kita syukuri semuanya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini menjelang sedikit lagi, kalau kita menempatkan cinta secara benar, maka ada dua hal yang bisa kita rasakan, yaitu pertama istilzaz at-ta'ah, dan yang kedua istilzaz al-masyaqqat. Saya ngajak kutip Arabnya supaya kita agak bagus gitu ya memahaminya. Pertama istilzaz at-ta'ah, kita akan rasa nikmat melakukan ketaatan. Yang kedua istilzaz al-masyaqqat, kita akan merasakan nikmat meskipun kita susah. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Ada 3 hal yang kalau kita melakukannya, kita merasakan nikmat keimanan. Yang pertama, man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Jadikan Allah dan Rasulnya sebagai sesuatu yang paling kita cintai dari selainnya. Apapun itu. Jangan habiskan cinta kita untuk pasangan hidup kita. Jangan habiskan cinta kita untuk cinta kepada suami kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada harta benda kita. Jangan habiskan. Boleh cinta-cinta kita kepada mereka, tetapi bagi dan kemudian jangan sampai melebihi daripada cinta kita kepada Allah dan Rasulnya dalam bentuk ketundukan. Ketika kita melakukan ini, maka kita akan merasakan halawatul iman. Ini bab kecintaan. Yang kedua, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ya, kedua yang kita mendapatkan kenikmatan dalam melakukannya adalah ketika kita mencintai seseorang yang tidak kita cintai kecuali karena Allah. Ya. Ibu mencintai suami karena Allah. Bapak mencintai suami juga karena Allah. Mencintai istri juga karena Allah. Suami istri saling cinta karena Allah. Kekurangan kita banyak Bapak Ibu kan. Ya, semakin kita berjalan ini, semakin kita sadar bahwa kekurangan kita ini bukan pasangan kita aja. Kekurangan kita juga banyak. Ya. Jadi nggak ada yang dominan-dominan baik gitu ya. Semakin kesini semakin tahu bahwa kita ini masing-masing punya kekurangan. Apa yang kemudian membingkai kita? Cinta karena Allah. Bahwa ini adalah pasangan hidup kita yang Allah kasih. Bahwa ini adalah pasangan yang Allah berikan. Sebagai suami saya bertanggung jawab terhadap kehidupan dia. Untuk kehidupan dunianya, keperluannya. Suami itu senang memberi. Ya, senang memberi ya. Suami itu tabiatnya senang memberi, punya sesuatu, dia pengen beri kepada istrinya. Senang, makanya ada suami yang, ya ini contoh yang nggak bagus, suami yang kemudian merampok, merampas, mencuri, dikatakan untuk apa? Untuk beli perhiasan untuk istrinya. Karena dia senang banget pengen ngasih istrinya. Jadi suami itu rata-rata pengen ngasih ke istrinya. Bukan untuk foya-foya dirinya. Sementara istri senang untuk melayani. Tuh, beda antara suami istri itu. Cintanya sama, saling, tetapi satu senangnya memberi, yang satu senangnya melayani. Istri itu senang melayani suami itu. Masakin, ya, beresin keperluan-keperluan suami, istri itu senang. Sekarang ada kelompok-kelompok feminis yang mengatakan bahwa
istri itu dengan suami melayani itu sifatnya pekerjaan. Sehingga dia harus ada remunerasinya. Dan ada remunerasinya karena dia itu harus digaji juga. Istri masak sehari berapa kali untuk suami. Itu kalau orang feminis tuh. Itu udah harus diangkatkan, dinominalkan. Loh, kita mah nggak begitu orang Islam. Saling memberi. Si suami memberi, si istri melayani. Kalau si istri lagi susah, si suami juga akan bantu. Si suami kalau lagi susah, istri yang akan bantu. Biasa-biasa aja. Tapi dibuat rumit sama orang-orang feminis yang memang ingin dalam kedok mereka ingin meninggikan kedudukan orang perempuan. Semua harus digaji. Ini saya perlu sampaikan juga karena memang ini di PBB juga mengarah ke situ gitu. Perempuan itu diberi ruang kerja. Nanti ruang kerja itu bukan hanya di luar di kantor, tetapi di rumah. Itu juga bagian dari pekerjaan perempuan. Dan pekerjaan perempuan kepada istrinya, pekerjaan perempuan kepada suaminya, itu harus punya gaji. Jika di kantor dia bekerja sekian jam digaji sekian, di rumah bekerja 24 jam digaji berapa. Merawat anak adalah bentuk pekerjaan. Itulah orang-orang feminis tuh. Ya. Kemudian yang ketiga di sini ayyauda fil kufri ba'da an anqadhahullahu minhu kama yakrahu ayuqdhafa finnar. Kerasa nikmat itu kalau kita nikmat beriman itu kalau kita menjauhi tempat yang tadinya kita pernah dosa di situ. Ya, kita nggak mau lagi kedapatan ada di posisi itu. Kita benar-benar jauh, walaupun secara nafsu, secara hati kita mau cenderung kepada itu, tetapi kita berusaha menjauh. Dan ketika itu tiga itu kita lakukan, Bapak Ibu semua, maka kita akan mendapatkan kenikmatan. Di sini dalam hadis disebutkan halawatal iman, ya, halawatal iman, kenikmatan kita beriman. Nih, ya, terakhir ini adalah kalimat yang saya tekankan dalam kajian kita untuk kita semua. Jangan habiskan cinta kita untuk makhluk. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu idz yarawna al'adzaba annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul 'adzab." Di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu sebagaimana mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah sangat tinggi. Dan jika seandainya orang-orang berbuat zalim itu mengakui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat. Dan mengakui bahwa kekuatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mengakui bahwa amat berat siksaannya. Niscaya mereka akan menyesal. Bapak Ibu semua, mudah-mudahan kajian pagi ini, siang ini juga bermanfaat bagi kita, bagi saya juga. Dan mudah-mudahan ya, kita termasuk orang-orang yang bisa menempatkan cinta kita pada tempatnya. Kita termasuk orang-orang yang bisa meletakkan porsi cinta itu pada tempatnya. Kita merupakan orang-orang yang tidak mendudukkan posisi cinta kita kepada selain Allah lebih daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan dengan itulah caranya kemudian kita bisa menjalin kehidupan keluarga kita bergelimang dengan apa yang namanya cinta. Karena urusan dengan makhluk, kalau seandainya hanya dikaitkan dengan kecintaan dengan makhluk, semuanya akan cacat semuanya. Semuanya akan punya masalah semuanya. Karena makhluk punya banyak kesalahan, punya banyak kekurangan. Semakin orang atau kita cinta sama makhluk, semakin kita kecewa sama makhluk. Semakin kita bergantung sama makhluk, semakin kita banyak sedih karena makhluk itu banyak kurangnya. Semakin kita cinta sama Allah, maka semakin kita memiliki pribadi dan jiwa yang sehat. Segala hal, problem-problem di bawah Allah itu kecil. Segala hal, masalah-masalah di luar daripada ketaatan dan ketergantungan kita pada Allah, di luar daripada sandaran kita pada Allah itu menjadi sederhana, kecil, ringan. Insya Allah dengan modal itu kita bisa membina mahligai rumah tangga kita menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustadz atas paparannya yang komprehensif ya, luar biasa. Jadi kemana-mana bias sekali. Ternyata cinta itu luar biasa ya menurut takaran Al-Quran. Ayah Bunda, sebelum beranjak ke diskusi tanya jawab, sudah di-send di kolom chat absensi yang bisa diisi. Jangan lupa untuk segera mengisinya. Insya Allah sudah ada ya. Ayah, oke. Ya, alhamdulillah Ayah Bunda. Untuk lebih mendalami materi ini, mungkin ada yang masih penasaran, masih bingung, silahkan kami buka tanya jawab, diskusi dengan Ustadz langsung. Mungkin bisa raise hand
agar bisa diketahui siapa yang ingin bertanya. Silakan Ayah Bunda. Mangga silakan kalau ada yang mau tanya. Ya. Satu dari Bunda Rusdah, kelas 6C ya? Iya. Ada lagi? Silakan. Atau langsung aja dulu ya, Ustaz? Langsung dulu aja. Langsung. Oke. Silakan Ayah atau Bunda Rusdah? Oh, Ayah. Silakan Ayah. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas pemaparan Ustadz yang sangat dalam sekali. Saya tertarik tadi Ustadz terkait dengan cinta terhadap sesama mukmin. Untuk cinta terhadap sesama mukmin itu mana yang kita dahulukan, berhusnuzonkah atau lihat dulu? Karena di kalangan masyarakat pun sepertinya rasa itu seperti sedikit memudar, Ustaz. Jadi masyarakat di Indonesia ini, khususnya di wilayah kita di Jakarta, itu kepeduliannya sangat minim sekali sekarang karena pemikirannya tidak berhusnuzon dahulu. Jadi kita sebagai seorang mukmin baiknya itu apakah berhusnuzon dahulu terhadap sesama mukmin atau kita seperti apa Ustadz? Mohon diberikan pencerahan Ustadz. Mungkin itu ya yang saya tanyakan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa dipahami ya Ustadz ya mungkin ya? Bisa dipahami ya. Ini saya jawab langsung aja ya biar nggak manggal waktu. Jadi pertanyaannya saya singkatkan, dengan sesama mukmin itu kita mengedepankan apa? Apa husnudzon dulu, apa kemudian langsung suudzon tanpa kemudian memberi upaya untuk melihat dulu itu ya. Jadi dalam hadis itu banyak ya anjuran-anjuran Rasulullah SAW agar kita terhadap sesama orang beriman itu mempunyai hubungan kecintaan, hubungan kebaikan yang sangat kuat. Bahkan sampai ada dalam hadis Nabi SAW itu menyebutkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Orang itu tidak dikatakan beriman, artinya imannya tidak sempurna sampai dia kemudian bisa mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya, gitu ya. Jadi ini dahsyatnya itu ya. Pada dasarnya hubungan sama mukmin harus begitu. Karena hubungan cinta itulah maka kemudian yang kita hadapi, yang kita kedepankan itu adalah husnudzonnya, gitu ya. Nah, jangan sampai kemudian ada informasi-informasi negatif yang kemudian kita dengar dari pihak lain tentang saudara-saudara kita, tanpa kemudian kita tahu faktanya, tanpa kita tahu kemudian duduk persoalannya dan sebagainya, kita ikut membenci dia, gitu, membenci saudara kita itu. Nah, ini dilarang nih, gitu ya. Kalau tadi Bapak menyebutkan dalam kondisi kehidupan sekarang ini banyak memudar, itu kan karena kita masing-masing mendengarkan info-info negatif tentang saudara-saudara kita. Itu kan banyak sekali di media massa itu, di media-media sosial. Ya. Kalau seandainya kita mendengarkan info negatif yang terus-menerus tentang saudara kita, lama-lama terbingkailah frame-nya dalam pikiran kita ini bahwa dia ini benar-benar jelek nih, negatif nih. Pertama kita pahami itu, yang paling utama kita pahami saudara kita itu dalam konteks kita husnudzon sama dia. Apa kedua yang perlu juga kita perhatikan? Sebenarnya dalam konteks kita melihat bagaimana sikap saudara kita yang muslim ataupun tidak, itu ada banyak catatan-catatan yang perlu kita perhatikan. Ada catatan-catatan yang terkait dengan individu orang itu, ya. Ada juga catatan-catatan yang terkait dengan sikap orang itu yang mempengaruhi orang banyak, gitu ya. Jadi kayak misalnya kita ada saudara kita nih, orang itu ada orang banyak cerita tentang saudara kita ini, maaf ya dalam tanda kutip dia berzina, gitu ya. Ya, dia berzina. Ini terkait dengan dengan orang tersebut, pribadi orang tersebut. Ya, berzina itu kan perilaku yang salah, keliru, pasti dosa, ya. Tetapi itu jatuh pengaruhnya itu kepada yang bersangkutan dia, orang yang dizinai itu. Mungkin bisa lebih besar tapi nggak terlalu luas. Nah, ini pun ya ketika terkait dengan pribadi orang itu, kita harus mencari datanya, harus ada buktinya. Nggak boleh kemudian menuduh orang-orang berduaan, ketika ketemu berdua di dalam dua kamar, dituduh sudah berzina. Kecuali ada buktinya, bahkan di dalam kitab-kitab fikih itu, bukti orang berzina itu adalah betul-betul ada saksi yang melihat jelas-jelas banget gitu ya.
Kalau nggak ada saksi yang jelas, cuman ada berduaan di kamar aja nggak boleh berzina tuduhannya. Mungkin kalau perselingkuhan boleh, ya, tetapi selama tidak ada bukti yang memang betul-betul memastikan bahwa dia berzina nggak boleh. Nah, ini terkait dengan pribadi. Tapi ada orang yang kemudian melakukan kejahatan, ya, catatan-catatan buruk, dan keburukannya itu berpengaruh pada orang banyak, gitu. Itu penting kita perhatikan. Ini harus juga kita sampaikan, gitu ya. Harus kita teliti, benar nggak nih, gitu ya. Kebijakan ini, sikap dia ini, karena dia kedudukannya sebagai pemangku kebijakan, dimanapun posisinya, mempengaruhi banyak orang, maka harus diberhentikan. Cara berhentikannya gimana? Ya kita sampaikan sikap kritis kita, nasihat kita kepada orang itu. Dalam konteks ini, kita membicarakan orang yang punya kesalahannya banyak, pengaruhnya banyak kepada orang lain, itu nggak apa-apa. Bukan ghibah judulnya, gitu ya. Jadi kalau ghibah itu kan dalam artian kita membicarakan orang keburukannya, entah itu nyata ataupun nggak nyata, tetapi kita hanya ansih kebutuhan, karena bicarakannya aja, nggak memberikan solusinya. Tapi kalau kita sampaikan ada orang jahat nih, gitu ya. Dia jahatannya ini kalau kita nggak sampai kepada masyarakat, kita sampaikan pada masyarakat, kejahatannya bisa melebar macam-macam hal, banyak banget ke masyarakat luas. Hati-hati dengan orang ini. Nah, yang begitu-gitu perlu. Itu namanya amar ma'ruf nahyul mungkar. Kita menyampaikan sesuatu untuk kemungkaran itu tidak mencakup kepada persoalan-persoalan yang lebih luas lingkupnya, persoalannya. Jadi ada hal catatan masalah individu yang harus kita koreksi dan kita tabayun kepada orang itu. Ada hal yang terkait dengan masyarakat luas yang tentu pasti juga harus kita tabayun, kita sampaikan detail dulu masalahnya apa, tapi itu perlu kita angkat supaya masyarakat ngerti ada persoalan di sini, supaya masyarakat paham ada masalah yang memang harus ditetapkan, dihentikan di sini. Di situ amar ma'ruf nahi mungkar namanya. Jadi ketika dikembalikan kepada pertanyaan mana yang kita dahulukan, husnuzon sama suuzon, yang paling pertama adalah husnuzon. Ya, jangan gampang-gampang berburuk sangka sama orang. Yang kedua saya sampaikan dua bentuk tingkat kekeliruan yang harus kita sikapi sesama mukmin bahkan. Ya, kalau perilaku itu lingkupnya pribadi, kita berikan penjelasan dan teguran-teguran atau tabayun sikapnya pribadi. Kalau lingkupnya persoalannya itu menyangkut orang banyak, maka kita harus menyadarkan orang banyak bahwa ada sesuatu yang memang harus kita hindari dan pelakunya juga harus kemudian di-stop daripada perilaku yang tidak baik itu supaya kemungkarannya nggak melebar kemana-mana. Mudah-mudahan itu yang bisa saya jawab, Bapak ya. Ya. Mudah-mudahan terjawab lah. Ayah Rusida, bagaimana? Sudah terjawab insya Allah ya? Iya. Ya, alhamdulillah ya. Sepertinya sudah ya. Ada lagi Ayah Bunda yang ingin bertanya, dipersilahkan. Silakan raise hand. Ayah Bunda, masih di situ? Mungkin ada yang belum jelas. Silakan. Nggak apa-apa Bu, kalau nggak usah dipakai. Ya? Oh iya. Iya. Sudah ya, mungkin sudah jelas semua ya Ayah Bunda. Amin. Ya, alhamdulillah. Ya, jazakumullah khairan katsira Ustadz atas berbagai hikmah yang sudah dibagi kami. Ya, semoga Allah jadikan kita ya secara pribadi bisa menakar cinta kita. Ya, tentunya dengan Allah ridho terhadap itu. Kemudian keluarga kita juga penuh limpahan kebaikan, insya Allah. Semoga Ustadz juga senantiasa sehat, insya Allah ya Ustadz ya. Dengan berbagai aktivitas yang luar biasa, insya Allah. Amin. Nah, sekali lagi terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa saling silaturahim lagi di lain hari, Ustadz. Insya Allah. Ya. Alhamdulillah, Ayah Bunda sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih juga untuk Ayah Bunda yang telah hadir dalam acara ini. Mudah-mudahan bisa menguatkan iman kita, ya, menjadikan energi kebaikan dalam kehidupan aktivitas sehari-hari. Insya Allah. Ya, kita tutup pertemuan ini ya Ustadz ya, dengan doa. Yang mudah-mudahan bisa dipimpin ya doanya Ustaz. Oh gitu. Ya udah. Mari Bapak Ibu semua kita tutup kajian kita pagi ini dengan sama-sama bermunajat kepada Allah. Salah satu munajat yang paling penting kita ucapkan adalah kita mohon ampun atas segala kekurangan dan dosa yang sudah kita lakukan dengan mengucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, puji-pujian yang meliputi segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Puji-pujian yang meliputi segala nikmat yang tidak kita sadari dan Allah telah berikan kepada kita.
Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat yang masih hidup dan juga yang sudah meninggal ya Allah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang-orang tua kami, dan sayangilah keduanya sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan Engkau gelincirkan kaki kami, jangan Engkau gelincirkan keimanan kami setelah Engkau memberikan nikmat keimanan itu kepada kami. Seandainya Engkau tidak memberikan anugerah ketetapan hati kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami pasangan-pasangan hidup kami, anak-anak keturunan kami, orang-orang yang ketika kami memandang mereka, maka hati kami menjadi teduh, menjadi dingin, menjadi bahagia ya Allah. Dan berikanlah kami kemampuan untuk menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat dan hindarkan kami dari siksa neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Ayah Bunda dan Ustadz. Ya, silahkan melanjutkan aktivitas seperti biasa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit semuanya.